coba suaranya dulu ya, cek sound sambil absen juga ya. Mudah-mudahan aman dan terdengar suaranya. Ini seperti biasa, ini ada yang nama-nama familiar yang sudah bergabung juga ya dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, kakak akan mulai aja ya. Yang pertama mungkin ada siapa ya, dari mana nih? Dari eh, kita lihat. Ada oke, yang pertama mungkin ada Maurin. Halo Maurin, terdengar suara saya? Kedengaran nggak? Oke, aman ya. Gimana kabarnya Maurin sekarang ini? Baik, Kak. Baik-baik aja ya. Nah, ini nggak terasa ya. Tahu-tahu sekarang udah tahun berapa nih? 2025, betul ya? Bertemu terakhir tahun berapa nih? Kelas literasi bahasa Inggris. Ya, Maurin. Terakhir ketemu berarti kapan? 2014 ya? Betul ya? Iya, betul. Desember. 2024. 2014 lagi. 2024, iya betul, sama-sama 4 di belakangnya. Ya udah, sekarang udah berganti tahun ya. Ya udahlah ya. Jadi sekali lagi ini yang ikut juga kan di apa sih? Nggak berasa ya, tahu-tahu udah tahun 2025 aja. Ya udah, Maurin, ini apa sih, jurusannya tetap sama apa ada yang berubah? Silakan, Maurin. Tetap sama, Kak. Oh, masih sama lah ya, sama kayak yang waktu dipilih waktu semester 1 kemarin ya. Iya, betul. Oke, terus gimana? Udah ikut-ikut TO lagi mungkin yang di tahun 2025 ini, entah dari PMUI atau dari yang lain juga? Silahkan. Udah sih, Kak, sempat satu Sempet dari yang satu lain. ya. Di awal-awal pertengahan Januari sih udah ini jatuhnya ya. Jadi Januari udah pertengahan nih ya, udah mau minggu besok minggu terakhir. Ya udah, cepet banget ya. Tahu-tahu waktu makin berjalan gitu. Ya udah, yang penting terdengar suara saya, aman-aman aja dan sehat-sehat aja ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke, yang ke selanjutnya ada ini Ubaidillah. Halo Ubaidillah, Ubay, terdengar suara saya? Kedengeran Kak? Oke, gimana Ubay kabarnya di tahun 2025 ini? Sehat-sehat aja? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah sehat-sehat aja lah ya. Iya, Ya. jadi terakhir ketemu ya emang udah tahun kemarin kan ya, setahun ya. Iya setahun Kak. Gitu. Jadi setahun nih, walaupun dari Desember ke Januari, ya dihitungnya setahun nih. Iya Kalau benar-benar. dari Maret ke April, hitungannya sebulan ya. Tapi kalau dari Desember ke Januari, nggak sebulan, di setahun kan gitu. Ya udah, ya kan, pokoknya Desember lah seingat kakak ya. Desembernya nggak terakhir lagi di pertengahan atau di awalan waktu itu ya. Oh iya, sekarang udah mau akhiran lagi nih, Januarinya, pertengahan mau akhiran. Ya udah, Ubay sehat-sehat aja ya. Gimana? Jurusan-jurusannya berubah atau tetap sama nih kayak waktu semester satu? Sama sih, tetap aja. Masih sama lah ya yang dipilih waktu itu gitu. Nah, untuk Teo sendiri gimana? Tahun 2025 ini udah sempet ngikut lagi? Udah 2 kali TO. Oh, udah sempet ikut 2 kali lah, Ubay ya gitu ya di Iya. 2025 ini ya. Iya, jadi dia apa sih namanya, jumping star. Udah nggak apa ya, iya bagus lah jumping starnya untuk TO tapi UTBK. Ya udahlah ya, mudah-mudahan terdengar terus nih, koneksinya bagus. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Oke, terima Iya. kasih. Selanjutnya ada Dave. Nah, ini dia Dave. Dave, terdengar suara saya? Jadi Dengar bang, Oke, Dave ya. Nah, ini sama seperti kemarin. Dave ini masih di Papua kah atau sedang di mana? ya masih di Papua yang pastinya. Oh, masih, akhirnya 2025. Dia enggak di situ. Dia mungkin pindah sedikit gitu kemana gitu. Masih Jadi ya? masih. Oh, masih ya. Aman lah ya 2025 gitu. Udah setahun aja di Dev gitu ya. Sehat-sehat aja ya Dev ya. Alhamdulillah sehat. Oke, aman-aman aja lah ya. Sehat-sehat aja. Nah, gimana Dev? Ada yang pengen perubahan gak nih jurusan-jurusannya? Silakan. Atau tetap sama? Soalnya kalau misalnya berubah melenceng-lenceng lah, ntar Hmm. mempersusah diri sendiri. Oh, ya udah. Apa aja lah. Iya, berarti tembakannya pas ya, mengarah ke gawang gitu, nggak melenceng gitu. Asik. Iya, kalau melenceng kan nggak masuk jadinya. Kalau ke Iya. arah ke gawang kan masuk kan. Nah, kayak gitu. Ya, ya udah, yang penting sehat-sehat aja Dev ya gitu. Soalnya di daerah sini lah Jabodetabek ya, ini hujan terus. Masih apa sih, lagi kayak hujan deras gitu kemarin-kemarin. Tapi di Papua sama, hujan deras juga atau dia emang nggak hujan kali? Wih, sama sama persis kayak ya. Tiap Oh, hari sama lah hujan. ya. Iya, Ya, iya, iya. Berarti sama-sama udah musim penghujan gitu, hujan-hujan. simpang hujan oke ya. Tuh. Ya udah. Ya, ikut TO kemarin 2025 ini di Januari. Kemarin nggak sempat karena Hmm. kan sekolah masuk dari Senin sampai Sabtu kan. Terus kayak karena Oh.
Kalau pas di Sabtunya mereka ngambil pas di jam 10-an gitu. Oh, oke Sih, oke. astaga. Ya, jadi itulah ya. Tadi pokoknya kalau bisa ya kita ada waktu luang, kita lagi enak, kita kerjain lah TO-nya jadi seperti itu ya. Ya, Ya, oke, ya udahlah, mudah-mudahan nggak meleset nih ya jurusan yang diambil sampai nanti pengumuman UTBK gitu. amin. Ya udah ya, oke aman deh. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Ini selanjutnya siapa ya? Mungkin ada eh, Alivia. Halo Alivia, terdengar suara saya? Halo Kak. Nah, iya, profilnya seganti nih soalnya. Beda saya, iya, saya inget kan, pokoknya saya inget nih orang-orang yang di Zoom ini kan dari profilnya juga gitu. Ada yang enggak gitu. Mungkin ada yang ada itu ada yang beda kan sama yang tahun kemarin kan gitu. Kan kemarin kan 2024 nih, sekarang udah 2025. Ya mungkin dia ganti resolusi kali ya. Ya udahlah, whatever lah ya, ganti PP gitu. Ya udah, si Iya. Olivia sehat-sehat aja ya, pokoknya ya. Terus gimana? Jurusannya ada yang berubah nggak? Soalnya kan di beberapa nih kalau kelas ada online offline lah ya, saya masuk ke kelas gitu. Ada tuh beberapa apa sih beberapa teman-teman kalian lah yang berubah di jurusannya gitu. Kalau Olivia gimana? Alhamdulillah masih sama Kak. Oh, masih sama lah ya, masih konsisten Hmm. gitu. Ya mudah-mudahan terus Mm-mm. konsisten kan sampai pengumuman UTBK gitu. Betul. Ya udah, oke. Ikut TO sempet di awal-awal 2025 ini? Belum. Oh belum ya, ya udah, ya nggak Hmm. apa-apa. Pokoknya kita udah siap, udah oke, ready, kita ambil TO itu gitu kan. Jadi mungkin Betul. sekarang ada yang mungkin mau ngambil TO, tapi sekalinya ngambil TO dia langsung banyak, ya, langsung 3 kali ngambilnya. Ya udah, ya udah ya. Apapun itu kita pertimbangkan apa sih kita sendiri yang ngerasain. Pokoknya yang terbaik lah gitu ya untuk kita semua. Ya udah, yang penting aman suaranya. Nanti kita lanjutkan lagi. Di sampingnya ada Naura. Halo Naura, terdengar suara saya? Halo Kak, terdengar? Nah, iya masih terdengar ya. Iya. Nah, terus gimana nih Naura kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik aja. Terus jurusannya gimana? Ada yang pindah lagi? Pindah lagi. Ada yang pindah atau sama? Sama sih Kak, udah fix doain ya Kak. Nah, fix itu aja. Iya, mudah-mudahan sampai pengumuman tuh, weh, sampai di website pengumuman sama gitu. Amin, Yang amin, keluar amin. kan dia juga gitu. Mm. Weh, keren banget tuh kalau kayak gitu. Ya gitu, ya maksudnya ya pokoknya mantap lah. Oke, berarti udah ikut TO juga di 2025 ini. Naura Bulan sempat ini ikut. belum sih Kak, baru latihan mandiri aja. Oh ya udah, betul. Nanti kalau udah oke, tinggal kita habis-habisin tuh si TO-nya gitu. Sampai Semoga. sampai TO-nya yang segen sama kita. Biasanya kan kita tuh yang bosan sama TO, ntar TO yang bosan sama kita gitu. Betul, betul harus gitu. Ya udah ya, oke apapun itu yang terbaik lah untuk kita semua. Oke nanti kita lanjutkan lagi. Oke selanjutnya ya, ini ada siapa lagi ya? Mungkin ada ke atasan ada Sabik. Halo Sabik, terdengar suara saya? Ya, halo Kak. Ah, betul, Sabik profilnya ya itulah ya, megang Eh, samurai, siap mengacak-acak soal teori. siap Kak. Lah iya, udah semangat banget itu ya di profilnya, mantap ya. Ya udah, Asik. jadi Sabik jurusannya ada yang berbeda atau sama nih, seperti di tahun kemarin, silakan. Masih sama sih Kak. Oke, masih sama. Udah ikut TO juga, Ya. Sabik? Oh, belum Kak. Belum ya, 2025 Ini ya maksudnya ya, mungkin belum. 2025 udah sering lah Nanti ya kan. minggu depan insya Allah mau ikut TO. Ya udah, persiapkan diri dengan baik. Kita Oke, udah siap. siap, kita gembor lah TO-nya itu. Siap Tapi nggak usah Kak. pakai samurai gitu. Nggak usah pakai samurai. Bukan samurai, samurai orangnya. Iya. Iya, itu si apa namanya itu pedang. Katana. Ya, iya itu katana betul. Samurai sih orangnya, saya lupa. Ya, tapi nggak usah Ya, bawa-bawa katana. Ntar petugas pengawas TO-nya kabur. ya nggak Ya apa-apa. udah. Masih nggak boleh masuk. Ya udah ya, oke, Ya, aman lah ya, Sabik mudah-mudahan lancar terus ya sampai amin TO Kak, dan amin. sampai UTBK gitu. Oke, aman. Ini kita Ya, lanjutkan. Selanjutnya ada Faris. Halo Faris, terdengar suara saya? Faris Azizi, ini dia juga ada profilnya. Nah, Ya kak, halo, terdengar? Halo Faris? terdengar kak. Iya. Faris gimana kabar? Sehat-sehat aja ya? Oke kak. Oke. Nah, gimana? Jurusan ada yang pindah? Enggak? eh Tidak kak, Oh, aman lah ya. Udah ikut aman TO aman. juga, Faris? Di 2025 ya maksudnya ya? Ya, Oh, udah sempat ikut ya? belum belum minggu depan. Oh, belum minggu depan. Tapi jurusan aman lah ya, sama seperti semester 1 kemarin. Aman. Oke, udah ya. Ini
lagi nyantai dulu nih profilnya ya nggak sih? Habis itu dia ngegas gitu. Asik. Iya. Dingin tetapi tidak kejam. Lah iya, ngumpulin tenaga nih, saya tahu dari profilnya ngumpulin tenaga dulu Januari kan masih gitu. Iya. Ntar, udah menjelang akhir-akhir, itu ngegas tuh. Jadi kayak gitu. Oke, Faris, Oke. mudah-mudahan lancar terus ya. Nanti kita Amin. lanjutkan lagi. Thanks. Makasih, Selanjutnya Kak. ada Akira. Halo Akira, terdengar suara saya? Ya, terdengar, Kak. Nah, Asik. iya, ini ada profilnya juga nih. Akira kabarnya mudah-mudahan sehat-sehat aja ya. Terus gimana? Jurusannya ada yang berubah dari semester 1 atau ada yang masih sama? Alhamdulillah konsisten, Kak. Oke, konsisten terus sampai nanti pengumuman SNBT yang keluar sama gitu. Oke, udah ikut TO juga mungkin di awal 2025 ini, Akira? Belum, Kak. Oh, belum ya? Oke, persiapkan diri dulu lah dengan baik gitu. Oke ya, tetap semangat terus. Mudah-mudahan lancar ya sampai UTBK-nya. Mudah-mudahan terdengar ini suaranya sampai nanti pembahasan. Oke, thanks. Nanti kita lanjutkan lagi. Aman. Oke, selanjutnya ada Gabriela. Gabriela, terdengar suara saya? Iya, terdengar, Kak. Nah, ya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat aja ya, baik-baik aja ya. Iya, baik. Oke. Nah, jurusannya gimana? Ada yang berubah atau tetap sama? Nggak ada sih. Oke, tetap sama lah ya. Seperti Iya. kemarin-kemarin gitu. Nah, udah ikut TO juga di awal-awal 2025 ini? Udah. Oh, udah ya? Udah sempat ikut ya? Iya. Oke, udah jurusan aman, nggak berubah. TO udah sempat ngikut, ya udah ya. Tinggal kita perkuat aja, tinggal kita makin memantapkan diri lah. Oke, sehingga lancar terus sampai nanti UTBK-nya. Oke ya, ini si siapa Gabriela aman suaranya terdengar. Kita lanjutkan lagi ke teman selanjutnya ada Saifa. Halo Saifa, terdengar suara saya? Iya, Oke, aman ya. Nah, ini ada profilnya juga gitu. Oke. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat aja ya. Baik-baik aja. Oke. Nah, gimana? Jurusan-jurusannya ada yang masih sama atau pindah? Saifa? aku lulus dari tahun 2024, Kak. Oh, jadi Aku gap pokoknya year. Oh, berarti sekarang kegiatannya ini nih ya ngikut apa sih? Ya kelas-kelas online Ya, atau Kak. kelas-kelas yang lainnya gitu ya, Seva ya. Ya, Kak. Oke, tapi ininya apa? Kalau jurusan yang mau diambil apa? Nanti nih untuk yang UTBK tahun ini ya. Em, psikologi sih, Kak. Oke, jadi dia di rumpun ilmu sosial tapi psikologi gitu. Nah, ada Ya, lagi selain psikologi mungkin yang jurusan keduanya? nggak ada sih, Kak. Oke, pokoknya fokus di psikologi ya. Ya, Kampusnya nih di mana aja nih kalau boleh tahu nih? antara UNJ, UI, sama udah sih itu aja. Oh ya udah, jadi ada dua ya, dua-duanya masih Jabodetabek, betul ya Saifa ya? Iya. Oke, pokoknya dia psikologi antara UI atau UNJ gitu. Ya udahlah, mudah-mudahan bisa lah ya di antara keduanya tadi bisa lolos juga. Oke. Aman ya, pokoknya suaranya bisa terdengar. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke ya, ini ada selanjutnya siapa nih? Ada banyak nih di bawahnya. Ada Bilkis. Halo Bilkis, terdengar suara saya? Kedengeran, Kak. Nah, aman ya. Oke. Nah, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan aman-aman aja, baik-baik aja ya, Bilkis ya. Iya, baik. Oke, nah gimana jurusannya? Ada yang berubah atau sama? Silakan. Opsi keduanya sih berubah. Oh ya tuh kan, jadi 2025 ini suka, maksudnya dia setelah bertimbangkan ada juga ya yang pengen berubah gitu. Nah, kalau pilihan keduanya jadi apa nih, si Bilkis? Silakan. Jadi hukum Oh, jadi hukum. Kampusnya? UI. Oh, di UI juga ya, pokoknya ya. Cuman dia berubah nih, tadinya bukan hukum, terus jadi, ya kok jadi dihukum sih? Iya maksudnya jadi di jurusan hukum gitu, maksudnya di fakultas hukum lah maksudnya. Ya, udah sempat ikut TO juga berarti si Bilkis. Belum, baru latihan sendiri aja sih. Oh, ya udah 2025 ini maksudnya ya, baru latihan-latihan aja gitu. Ya udah ya, persiapkan terus sampai lancar-lancar. Ini aman suaranya, nanti kita lanjutkan lagi. Kita ke selanjutnya. Ada Sahira. Halo Sahira, terdengar suara saya? Halo, Kak. Aman ya. Gimana Sahira kabarnya? Mudah-mudahan oke-oke aja ya. Ya, alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik-baik aja. Nah, gimana? Jurusannya aman? Nggak ada yang berubah? Aman sih, Kak. Oke, aman ya. Oke, terus gimana? Udah ikut TO? Udah sempat ikut TO nih di awal-awal 2025 nih? Udah.
Oh udah lah ya, iya jadi bisa di sini ataupun di mana-mana lah, jadi suka bisa diikutin. Ya udah ya, jurusannya aman, udah ikut TO juga, mudah-mudahan lancar terus sampai nanti di UTBK-nya. Oke, nanti kita Amin. lanjutkan lagi. Oke, selanjutnya Abian. Halo Abian, terdengar suara saya? Udah dengar Kak, Abian, gimana nih? Mudah-mudahan baik-baik aja Abian ya. Jurusan gimana? Aman? Nggak ada yang pindah? aman. Aman, Masih oke, konsisten jurusan ya. masih sama ya. Kayak Ya, semester 1 kemarin. TO udah sempet ngikut nih, awal 2025. sekali doang sih Kak. Oh, baru Ganti. sekali lah ya, tapi Iya, lumayan lah ya. Ini kan masih awal-awal 2025 di Januari gitu. Ya udah, persiapkan diri lagi. Nanti kalau udah siap kita akan ikut TO lagi. Ya udah ya, Abian ini lancar, suaranya juga mantap. Kita lanjutkan lagi nanti ada sekarang siapa nih? Revalina. Halo Revalina, terdengar suara saya? Ya, ini ada Revalina. Terdengar suara saya? Ini suaranya kecil, tidak terdengar. Masih belum terdengar, boleh diulangin lagi sama Revalina. Halo Revalina. Wah, ini ya kurang terdengar ya suaranya ya ke saya gitu. Tapi kalau mudah-mudahan Revalina terdengar lah ya suaranya ke saya. Nanti boleh di chat aja deh ya. Boleh di via chat aja. Kak, saya terdengar gitu aman. Yang penting suara dari saya ya gitu. Soalnya ini nggak malah kecil sekali. Hampir tidak terdengar. Oke, mudah-mudahan Revalina sehat-sehat aja ya, lancar-lancar aja dan bisa terdengar suara saya. Nanti di chat aja ya, ke saya terdengar gitu. Oke, lanjut. Ada Balian. Selanjutnya, Balian terdengar suara saya? Ya kedengeran. Balian, gimana kabarnya? Aman ya? Oke-oke aja ya. Aman. Oke, gimana Balian? Jurusannya masih sama atau ada yang pindah? Masih sama. Masih sama, sama kayak semester awal lah ya, semester 1. Nah, terus udah sempat ikut TO Balian di 2025. Belum belum sama sekali. Pokoknya 2000, pokoknya yang di 2025 lah ya, persiapkan diri seperti itu. Tapi kalau 2004 mah ikut di sini atau di sekolah gitu ya Balian ya. Ya. Nah, oke. Jurusan berarti aman, nggak ada yang pindah. TO lagi mempersiapkan, mudah-mudahan lancar terus lah, Barian ya. Sampai Ya. nanti di UTB sampai UTBK-nya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya di pembahasan. Balian aman suaranya. Selanjutnya ada siapa ini? Ada profilnya juga. Asia. Halo Asia, terdengar suara saya? Halo Kak, halo Nah, Kak, iya. terdengar Kak? Oh, aman lah ya. Iya, profilnya sih aman tuh. Mengatakan ini profilnya itu kayak ngomong tuh ke saya. Aman nggak gitu. Dari profil. Ya udah, si Asia berarti jurusan aman nih, nggak ada yang pindah. Kabarnya mudah-mudahan baik-baik aja ya. Iya baik Kak, dan Oke, untuk jurusan juga aman Kak. jurusan nggak ada yang berpindah. Udah sempat ikut TO di awal-awal tahun ini? Untuk dari awal tahun ini belum Kak, Oh ya masih udah, mempersiapkan juga. masih mempersiapkan diri lah ya. Ketika udah siap, wah sekali 3 nih Asia ikut TO. Ya udah ya, mudah-mudahan lancar terus sampai nanti di UTBK-nya. Oke. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Ada selanjutnya Kinara. Halo Kinara, terdengar suara saya? Halo Kak, kedengeran? Oke, aman ya. Kabarnya mudah-mudahan baik-baik aja nih Kinara. Dan jurusannya aman juga, nggak ada yang berpindah. Aman. Aman. Udah sempet ikut TO. Udah sih awal Ya tahun ini. maksudnya ya. Ya di Iya, awal-awal tahun ini. Udah sempet juga. Ya udah, jurusan aman, udah sempet ikut TO. Ya mudah-mudahan aman terus sampai UTBK gitu. amin. Ya udah ya, kalau berkata apa-apa lagi lah saya gitu. Mudah-mudahan aman terus. Ya udah, nanti kita lanjutkan lagi. Ada orang selanjutnya Gabriel Raditya. Gabriel, halo, terdengar suara saya? Halo Kak, dengar. Aman ya. Gabriel, Aman, aman. gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik aja dan jurusannya aman juga, Gabriel. Tidak ada yang berpindah. Jurusannya masih aman sih Kak. Jurusannya masih aman. Udah sempat ikut TO di awal tahun ini? Belum. Oh, belum. Lagi mempersiapkan lah ya, Gabriel ya. Iya. Iya, ya udah mudah-mudahan bisa lancar terus gitu, Gabriel. Ya udah ya, ini ada selanjutnya lagi kita akan absen. Thanks tadi Gabriel. Ada lah ini jadi posisinya jadi berubah-berubah. Tadi di atas, di bawah, sekarang di bawah, sekarang di atas ini. Ya, mudah-mudahan ini nggak kelewat. Valdit ya. Halo Valdit ya, terdengar suara saya? Aman ya. Gimana Valdit ya? Kabarnya mudah-mudahan sehat-sehat saja
Dan terus gimana? Jurusannya ada yang berubah? Enggak? Aku kan kebetulan udah Heeh. ini semi kan. Aku mau Oke. nggak ada berubah sih dari dulu. Oke, masih aman lah ya jurusan-jurusan yang diambil seperti yang semester lalu. Untuk TO gimana, Valdit ya? Udah sempat ngambil di awal tahun ini, 2025? Aku nggak lagi belum sempat ngambil TO Kak. Oh ya udah lagi persiapan dulu lah ya. Lagi Iya. kuliah soalnya Kak. Oh lagi kuliah juga. Oh jadi Valditnya hitungannya pokoknya ya udah lagi kuliah lah intinya kayak gitu ya. Iya Kak, betul Ya, Kak. tapi jadi jurusannya apa nih yang mau diambil nih? Kalau boleh tahu berarti. Aku mau ngambil FKG. Oh FKG, ya kampusnya? UI Kak. Oh ya udah, jadi dia di UI tapi mau ngambil yang sekarang FKG gitu untuk tahun ini gitu Valditnya ya. Betul Kak. Ya, ketika ada waktu nanti ya udah ya, mungkin dia akan ikut TO-TO itu ya Valdit ya. Betul Kak. Oke, aman. Yang penting suaranya aman. Nanti kita lanjutkan lagi. Ya beragam lah ya di sini ya. Ada yang lagi kuliah, ada yang di gap year, ada yang kelas 12, ada yang kelas 11, kelas 10 juga ada gitu. Ya udah, apapun ya teman-teman kita banyak di sini. Oke ya, aman Valdit ya. Selanjutnya nih ada siapa? Ada Putri. Halo Putri, Putri Aliza, terdengar suara saya? Terdengar, Kak. Oke, Putri gimana kabarnya? Baik, Kak. Aman ya, Alhamdulillah. aman-aman aja, baik-baik aja. Nah, gimana? Jurusannya sama atau ada yang pindah atau gimana? Silakan. Eh, nambah sih, Kak. Yang kedua, Oh, nambah lah ya. Wah, ini malah nambah. Baik. Ya udah, ya nggak apa-apa. Silakan. Nah, kalau nambah ke satu jurusan lagi ada apa? Apa lagi nih? Promed. Oh, Produksi media. Promed. Produksi media ya nggak sih? Iya. Ya, Promed gitu. Nah, jadi nambah satu gitu ya. Nah, terus di awal tahun ini udah sempat ikut TO juga? Silakan, Putri. Belum, Kak. Oh belum ya, jadi Mm-mm. pokoknya persiapan dulu gitu ya, siap nanti kita ikut, tergantung strategi kita masing-masing. Ya udah ya, aman. Yang penting suaranya terdengar. Ini kalau nggak salah profilnya masih sama lah ya, kayak semester Iya. 1 kemarin. Ya udah, oke lanjut. Nah ini dia nih, ini kakak ingat dari profilnya, Maraja Najwan ya, Raja ya, Maraja. Halo, terdengar suara saya? Halo, Maraja. Halo Kak. Iya Nah Kak. iya, masih kelas 10 kan Maraja? Iya Kak. Apa udah naik jadi kelas 11 nih sekarang? Kan Masih kelas 2025. 10 Kak. Oh ya Kak kira dia udah jadi kelas 11 kali. Enggak ya, masih sama. Cuman beda semester. Bener nggak sih, Raja? Iya Kak. Iya, kan kelasnya sama 10 ya, semesternya beda. Kak kira dia udah kelas 11 kali. Naik ya maksudnya di ntar ya di bulan Juli naiknya. Ya udah, Raja, aman ya. Jurusan-jurusan yang diincar masih sama ya, kayak semester 1 kemarin ya. Masih sama Kak. Ya udah aman. Jadi tapi sempet ngetes-ngetes gak sih kayak iseng-iseng ikut TO gitu? Raja, TO UTBK gitu, iseng-iseng doang. Pernah ikut? Pernah Kak. Nah, wah. Nah ini ya nggak sih? Jadi pernah ngikut juga gitu. Oh, mantep kan ya, pokoknya Raja lah ya. Pas ngikut itu ya, ikut iseng-iseng TO itu ya. Iya Kak. Ya udah, oke, aman. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke, ini ada lagi Vito, betul ya? Ini namanya singkat ya. Ini di dekatnya Raja tadi. Vito, terdengar suara saya? Halo, Vito? Ada yang namanya Vito? Ini Vito. Terdengar suara saya, Vito? Tes, ya Ya, tes. Ya, halo Vito, terdengar? terdengar, Vito terdengar. dari Tangerang kan ya? Iya, iya. Iya, kakak inget daerahnya ya itu waktu itu. Ya udah ya, Vito, kabarnya mudah-mudahan sehat-sehat saja. Dan jurusannya aman, nggak ada yang pindah. Belum cuy, Maman, belum. Oh ya udah, pokoknya masih sama kayak kemarin. Udah sempat ikut TO, Vito? Belum. Oh belum ya di awal tahun ini. Ya udah ya, udah siap nanti ngikut. Pokoknya mudah-mudahan aman-aman aja. Nanti kita lanjutkan lagi, suaranya aman dan lancar. Oke, terakhiran nih kayaknya nih. Ada Faris lagi, cuman Faris Irsyad. Halo, Faris Irsyad. Terdengar suara saya? Halo, Faris cuman Irsyad belakangnya. Dengar Kak. Oke, terdengar ya. Oke, Iya. kabarnya mudah-mudahan baik-baik aja. Faris, ada yang pindah jurusannya? Enggak? Enggak ada. Oke, aman lah ya. Iya. Oke. Nah, terus sudah sempat ikut TO, Faris, di awal tahun ini? Udah. Oh udah, ya udah lah ya. Jadi udah ikut TO, jurusan dia nggak pindah. Mudah-mudahan lancar terus ya, Faris ya. Amin. Sampai nanti di UTBK. Soalnya udah 2 nih yang namanya Faris gitu. Ya udah ya, nanti kita lanjutkan lagi. Nah itu dia teman-teman ya.
Terus keep updating dari information, ini kan udah bulan Januari ya, seperti yang Kakak bilang di ini for you all, seperti yang saya bilang di semester 1 kemarin, terus pantengin ya update informasi dari Kemendikbud. At least kita sampai bulan Februari gitu. Karena kan yang itu suka ada berita-berita baru dari mereka gitu yang bikin kita jadi apa sih? Ada sesuatu yang baru lah. Jadi biasanya kalau UTBK itu tetap keep updating information dari si Dikti tadi, at least kita sampai bulan Februari gitu. Dia nanti ada perubahan nggak gitu, atau tetap sama nih. Biasanya di bulan Februari itu ya suka ngasih info gitu. Tapi yang namanya UTBK ya, atau SNBT itu setiap tahun mah emang ada. Cuman walaupun setiap tahun ada namanya sama kan gitu, ada yang sama SNBT, UTBK gitu. Cuman tetap ada detail-detail yang berbeda gitu, entah dari segi penilaiannya atau dari segi si soalnya, nanti kita tunggu aja ya. Nah, pokoknya so far sih kayaknya perubahannya nggak banyak ya. Kalau misalnya pun nanti ada perubahan itu kayaknya nggak banyak. Tapi tetap ya pantengin terus sampai bulan Februari gitu. Ya udah ya, ini kita langsungkan saja. Ini saya coba share screen-nya, mudah-mudahan aman ya. Ini tugas kita hari ini. Tapi mudah-mudahan inian ya belum pernah ya. Cuman saya agak-agak lupa-lupa inget nih materi ini udah apa belum ya di kelas kalian gitu. Main dia sebentar. Oke, nah ini ya dia teman-teman, ini mudah-mudahan bisa kelihatan ininya, ada tampilannya dari share screen yang saya kasih. Nah ini belum ya teman-teman ya. Saya make sure dulu deh ke teman-teman ya. Mungkin ada beberapa di sini. Ubay deh mungkin ya. Ubay, ini kita udah pernah ngerjain soal ini atau belum? Belum ya kayaknya ya di kelas kalian ya. Atau siapapun lah di sini ya, siapapun itu ada yang ingat, mungkin saya soalnya udah agak-agak lupa ya, karena pertemuan terakhir kita di Desember, sekarang udah di Januari. Ya udah sebulan gitu. Ini udah pernah belum? Belum. Belum, aman lah ya. Ya udah. Jadi ini belum pernah, dan ya saya soalnya kan ada beberapa kelas gitu ya. Ini takutnya saya udah pernah gitu. Saya agak lupa. Nah, mudah-mudahan di kelas kalian belum nih. Nah, ini teman-teman, kita hari ini pemanasan dulu di awal. Ini ada kata-kata teman-teman ya. Dan kata-kata semua ini ada 10 baris ya. Ini baris pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah beberapa kata yang seperti pembahasan kita di pertemuan sebelumnya. Ini beberapa kata yang sering keluar kalau ada pertanyaan attitude, teman-teman. Misalnya kayak gini, what is the author's attitude of the text gitu. Sikap ya. Nah, kalau pertanyaannya nanyain attitude, biasanya yang keluar itu kan di ABCDE-nya adalah kata sifat semua. Seperti yang kita bahas kemarin kan gitu. Biasanya seperti itu ya mayoritasnya. Dan ini adalah kumpulan dari kata-kata sifat yang sering keluar di soal-soal attitude. Ini ada 10. Dan ini kata sifatnya, ini pengertiannya. Ini apa sih ini yang harus kita cari? Ini ada di bawah. Jadi ada 10. Nah, di bawahnya ada 10 ya. Maksudnya adalah ini yang di sini adalah kata sifat yang sering keluar di pertanyaan attitude. Nah, coba kita cari ya. Kita lihat di sini. Ada yang namanya disapproving, ada yang namanya objektif, ada yang namanya critical, ntar ya, ada yang namanya concern, ada yang namanya conciliatory, ada yang namanya disapproving. Ini adalah beberapa kata sifat yang sering keluar kalau kita lagi ngerjain soal attitude di soal UTBK, teman-teman. Nah, tugasnya hari ini adalah dari 10 kata-kata yang ada di sini nih, dari absurd sampai objektif ya. Kita cari tahu di sini ini artinya yang mana gitu. Misalnya ada tulisan di sini objektif ya, ada concern misalnya. Kak, concern ini adalah yang stooping gitu.
Jadi ini ada 10 inian, 10 baris buat ngartiin 10 kata-kata yang ada di sini, teman-teman. Objektif kemana, absurd kemana, benevolent kemana, conciliatory kemana. Ini adalah tugas kita ya hari ini. Nah ini dia. Kalian boleh cari tahu artinya. Pokoknya atas itu ada tulisan illogical, ridiculous, di bawahnya ada suggesting someone, terus di bawahnya lagi ada simpati, di bawah-bawahnya lagi ada worried, ada intended, ada without prejudice. Nih yang terakhir, ini adalah 10 baris buat ngertiin 10 kata sifat yang sering keluar di attitude. Nah, tugas kalian adalah cari ya. Mungkin ntar kakak kasih waktu. Ya, kalau saya kasih aba-aba mungkin. Nah, ini dia ya. Ini di sini udah kelihatan semua. Ini kalian mulai kerjain ya. Yang udah tahu, misalnya absurd kemana, benevolent kemana, condescending kemana, silahkan. Boleh kita diskusikan di sini. Jadi tugas kita adalah mencari ini absurd pasangannya yang mana, condescending yang mana. Mungkin saya akan kasih waktu, cuman saya nggak bilang kasih waktu berapa. Mungkin ntar ketika kita bilang stop, kalian harus sudah selesai ya kerjain ini. Cuman kalau misalnya waktunya belum habis nih, belum saya stop, kalian udah tahu jawabannya, silakan ya. Boleh kita diskusikan di sini. Siap ya, teman-teman? Pokoknya hitungan ketiga kita mulai nih, teman-teman ya. Oke, 1, 2, 3. Silakan ya. Ini dicari pasangannya absurd yang mana, pasangannya concern ini yang mana, pasangannya disapproving ini yang mana, pasangannya objektif ini yang mana. Silakan teman-teman dicari. Kalau ada yang udah langsung ketemu jawabannya, boleh kita diskusikan di sini. Kak, Ya, silakan. Naura ya. ya, objektif yang without prejudice, without discrimination, fair and best. Oke, kita tahan ya. Pokoknya ada jawaban salah satunya dari Naura. Si objektif ini yang terakhir, betul ya? Yang pilihan terakhir ya Naura ya. Without prejudice, oke, without discrimination, fair and based on the fact. Kita tahan. Tapi siapa tahu ini benar jawabannya ya. Ini dia. Coba ya. Mungkin ada yang udah menjawab nih satu. Silakan. Kalau udah tahu, boleh seperti Naura tadi ya. Itu Kak, yang absurd sekarang yang ini Kak. Nah, gitu. Silakan. Aku boleh gak, Kak? Boleh, silakan Balian. Kayak si belligerent itu yang Oh. style agresif atau combatant. Oh, yang sifat-sifat yang agak kurang mengenakan semua itu ya kumpulannya ya, Balian ya. Ya, yang agresif gitu. Kalau nggak salah Betul. belligerent. Jadi dia ada belligerent, dia belligerent itu ke hostile, agresif sama kombatan. Seperti itu ya, Balian ya. Iya. Ya udah aman. Oke, siapa tahu itu jawabannya ya. Kita tandain ya. Tadi sudah yang menjawab si belligerent kemana, objektif kemana. Silakan, boleh dilanjutkan lagi. Bang, I think absurd is for illogical, ridiculous, silly. Oh. Oke, Ya. teman-teman ya, impossible sama foolish. Seperti itu, Dev ya, betul ya? Iya. Jadi Kak, absurd itu adalah kelompoknya yang illogical, ridiculous, silly, impossible, sama foolish. Oke, boleh. Kita tandain ya. Jadi tadi belligerent ada yang udah jawab, hostile tuh temennya, absurd itu yang depannya illogical, objektif itu yang depannya tadi without prejudice. Oke, kalian lanjutkan. Ini udah bagus nih ya. Siapa tahu emang itu kan jawabannya. Ya.
Oke, ada lagi silakan. Tapi kalau belum masih Aku boleh lagi nggak, Kak? analisa. Iya boleh, silakan ya. Pokoknya ini bebas ya. Yang udah jawab boleh jawab lagi. Yang belum silakan dianalisa ya. Atau yang tadi Oke. dijawab lagi nganalisa juga nggak apa-apa, saya tunggu. Kalau Naura mau jawab lagi silakan ya. Di sini bebas. Condescending, Heeh. condescending and stooping to the level of one's inferiors. Oh, jadi condescending ini yang depannya stooping to the level, betul ya? Iya, Tapi Kak. belakangnya of someone atau one's inferiors. Or di sini patronizing. Is it right, Naura? Yes. Nah, ya siapa tahu ini jawabannya. Kita tandain ya. At least tadi udah ada 4 kata yang sudah dijawab gitu. Mudah-mudahan isinya itu ya. Tadi ada absurd udah sudah dijawab. Yang illogical, ini saya coba bantu recap ya. Belligerent tadi ada yang jawab juga, hostile, aggressive. Kalau condescending tadi stooping to the level. Kalau objektif yang depannya without prejudice. Oke, kalian boleh lanjutkan lagi silakan. Saya, Kak. Siapapun jawab. Iya, silakan. Sabik ya, Itu kalau yang nggak salah ya. Ini disapproving. bawa katana nggak nih ngomong sama saya? Enggak kan? Nggak aman, Kak, nggak bawa katana. Silakan. Sabik boleh menjawab. Itu yang disapproving itu Heeh. ke suggesting someone has done something wrong Oh. and complaining. Oh ya udah. Jadi disapproving ini katanya dia lebih ke ini kan ya, suggesting di sini someone has done something wrong or complaining. Seperti itu ya, Ya, Sabik yang ya? itu, Kak. Ya. Udah kita tandain aja dulu ya, silakan. Tapi for your information ya, kalau soal seperti ini nih, mencocokkan seperti ini nih, ini salahnya nggak mungkin satu. Kalau udah salah satu, berarti pasangan yang lain kita salah naruh juga. Minimal salahnya 2 nih. Ya, tapi mudah-mudahan bener semua. Tapi udah bagus lah ya analisanya gitu. Oke, saya tambahin tadi si condescending sudah ada yang mencoba menjawab, disapproving juga terakhiran tadi sudah ada yang mencoba menjawab juga. Oke, silakan ya, teman-teman boleh dicari lagi nih yang lainnya nih. Ada beberapa kata yang belum kita dapat. Kak, yang Ya, benevolent udah belum? benevolent belum, silakan. Atau Itu kalau ada kayaknya penambahan, yang simpatik gitu ya, yang oh, toleran, generous, sympathetic. caring, Oke, and oke. welcoming. Heeh. Oh, jadi yang kumpulan kata-kata baik. Ini kata-kata baik semua kayaknya nih. Betul ya, Ya. Maureen ya? Ya, kumpulan kata-kata baik ada di benevolent nih, Kak. Gitu katanya. Yang awalannya itu ada simpatetik, Kak. Terus ditutup sama well meaning. Oke, kita tandain ya. Nggak apa-apa ya. Jadi kita ke situ. Benevolent kumpulan sifat-sifat baik yang ada di situ tadi. Nah, betul ya. Jadi sudah ada beberapa kata yang sudah dijawab. Atau ada kata yang tadi sudah dijawab, kalian pengen rubah juga nggak apa-apa. Kan menurut saya tadi kayaknya jawabannya bukan ke situ deh. Ini kayaknya lebih ke sini gitu. Nggak apa-apa. Silakan ya, teman-teman. Kita diskusikan aja. Ya, tadi kalau saya tandain sih yang udah tadi absurd, ada benevolent, ada belligerent, ada condescending ya, disapproving sama objektif. Nah, itu yang udah dijawab gitu. Kalian boleh jawab yang belum dijawab atau kalian mau menyanggah tadi pertanyaan yang udah dijawab juga silakan ya, teman-teman. Kak, satu lagi deh, Kak. Boleh silakan Naura ya. Ini kalau ada star champ-nya nih sudah 20 poin nih. Iya, nanti saya akan lihat buat penilaian juga ya. Iya, nggak apa-apa, silakan ya. Oke. Naura. Concern yang worried, anxious, apprehensive. Oh ya udahlah. Jadi si concern ini teman-temannya ya dia semua tuh worried anxious ya teman bertemanan semua gitu ya. Jadi si concern ke arah situ ya, si Naura ya. Iya. Oh ya udah, kita tandain lagi. Berarti si concern sudah ada jawabannya juga gitu, at least gitu. Oke, silakan. Ada yang mau menambahkan lagi? Atau ada Kak, yang... Ya, silakan. Cynical udah gak? Yang mana? Cynical. Cynical belum. Silakan. Kalau mau dijawab silakan. Cynical itu kalau nggak salah sih scornful of motive, virtue of others, mocking and sneering. Kalau nggak salah Oh, sih. jadi si mocking sama sneering ya, dia sahabatan nih berdua balian ya, betul ya? Iya. Dan si sahabat berdua ini mocking sama sneering, dia temenan sama si Nickel ini, betul ya balian ya? Kalau nggak salah. Balian, ini kan saya sering denger banget ya orang ngomong si Nickel ini ada beberapa versi. Ini yang bener yang mana gitu. Kita akan belajar juga cara ngomongnya. Kalau Balian cara ngomongnya tadi gimana nih? Cynical atau cynical? Cynical. Nah, jadi cara bacanya seperti itu ya. Ini beda sama kayak cycle nih kan, cicle ya cycle kalau itu. Nah, kalau si cynical tetap bacanya seperti tadi yang Balian baca ya. Jadi seperti itu. This is not cynical, this is cynical. Jadi seperti itu. Oke, jadi si cynical ini dia temenan sama mocking sama sneering ya Balian ya? Iya, Kak. Oke, aman ya.
sudah terjawab juga mungkin ya. Ada yang menjawab cynical di sini. Silakan ya. Ada sisa dari the rest of dari the words-nya. Kalau yang mau menjawab lagi silakan. Atau ada yang mau merubah yang tadi sudah dijawab nih kayaknya bukan ke sini Kak. Ini kayaknya lebih ke sini deh. Nah, silakan. Yang belum berarti accusatory, conciliatory deh. Nah, ini kayaknya dua ini deh. Karena kelompok yang di kedua ini belligerent, consent, condescending, disapproving, sama objektif tadi kayak udah dijawab ya. Nah, kelompok yang sebelah kiri nih, yang dua belum. Nah, kalau udah tinggal dua lagi kayaknya lebih gampang deh. Accusatory ini kemana? Conciliatory ini kemana? Boleh kakak bantuin sedikit kalau conciliatory ini asal katanya conciliate. Gitu. Kak, aku mau coba yang conciliatory. Boleh, silakan. Ini Kinara ya. Menurut, ya, menurutku jawabannya yang intended to please or pacify. Nah, si Pleasing. itu ya, pacify ya, si Kinara ya, betul ya? Iya. Oke, kita tandain jawabannya ya. Oh, udah terjawab lagi nih ya. Conciliatory itu ke intended to placate or pacify gitu. Kak, Satu aku lagi nih. Silakan, Dev. wait. Aku mau nanya yang condescending itu tadi Condescending. Oke, itu ya. Kenapa, dia Dev? tadi dia ke yang mana ya, Kak? Condescending dia tadi jawaban yang tadi dulu ya. Kita pakai Iya. jawaban-jawaban yang tadi sebelum kita bahas. Ini tadi mengarah ke stooping to the level of one's inferior or patronizing. Nah, itu dia. Itu condescending ke stooping. Oke. Thank you. Oke, aman. Kalian bisa tandain sendiri ya. Jadi ini emang saya sengaja buat segini seperti ini. Nanti kalian tandain sendiri ya. Ini kalian bisa foto atau apa. Nanti kalian tanda-tandain aja. Kalian catat di note kalian masing-masing. Silakan. Satu lagi. Ini conciliatory tadi sudah terakhiran sudah dijawab. Kayaknya tinggal satu lagi nih dia nih. Accusatory ini. Ini accuse tuh ya. Accuse asal katanya ya. Gampang sekali nih. Silakan. Ada yang mau mencoba menganalisanya? Silakan. Accusatory ini kemana? Oke, ada yang sudah dapat accusatory itu kemana? Tapi ini bisa aja sih ya, suka ada yang terbalik-terbalik gitu jawabannya, soalnya ada beberapa yang mirip-mirip nih kalau saya lihat. Tapi kita jangan sampai terbalik ya. Kayaknya sih enggak terbalik deh. Silakan. Ada yang mau mencoba accusatory di sini? Asal katanya accuse ya, accuse pasti udah pada tahu nih artinya apa. Silakan. Cuman ini kata sifatnya. Accuse itu adalah kata kerja, kalau si accusatory ini adalah kata sifat. Ini kalau misalnya aku tadi taruh yang accusatory itu di suggesting someone has done something wrong and complaining, bisa nggak ya? Jadi accusatory ini dia lebih ke suggesting someone has done something wrong or complaining gitu ya, Dev? Iya, kalau Oh, yang tadi kalau nggak salah itu buat pengertian disapproving deh. Kalau emang accusatory itu ke suggesting someone has done something wrong, berarti si disapproving ini kemana nih? Dia nih. Silakan. wait. Oh, yang mana yang buat disapproving, yang mana yang buat accusatory deh, silakan. Yang mana yang lebih cocok? Ya, disapproving ini ya, tadi kan kalau absurd kan udah ya. Tapi kayaknya kalau accusatory sama disapproving nggak mungkin illogical deh. Ridiculous kayaknya nggak mungkin deh. Bukan itu deh dia jawabannya. Atau accusatory sama disapproving nggak mungkin juga kayaknya without prejudice. Kayaknya bukan itu jawabannya gitu. Nah, silakan kalian cocokin deh. Accusatory-nya ini yang kemana? Disapproving-nya yang kemana nih? Tinggal dua ya. Tapi kayaknya beberapa jawaban mah udah kayaknya hampir 90% udah betul tuh. Kayak absurd gitu tadi ya. Kayak objektif tuh kayaknya udah bener tuh. Kita lihat aja deh. Ada cynical juga tadi kayaknya. Tinggal kita I coba. think Ya, disapproving itu yang lebih ke displeased, critical, or condemnatory. Oh, yang mana tuh berarti tadi? Sorry. Yang disapproving.
Disapproving berarti masuknya ke displeased. Displeased. Oh, Gitu. yang nomor 9 ya. Jadi yang nomor 9 Iya. ini dia masuk ke disapproving, Kak. Displeased, critical, condemnatory. Berarti yang accusatory-nya masuk ke Yang suggesting someone has done something wrong, I guess. dia masuknya seharusnya ke sana gitu ya. Oke lah ya, intinya sekarang sudah terjawab nih semuanya. Tadi terakhiran sudah ada yang menjawab accusatory, terus juga ada yang disapproving juga, ada yang lihat juga tadi dia gimana, ditempatkan di mana kan kayak gitu. Ya udah, ini waktunya sekarang. This is it. Nah, yang pertama ada absurd. Absurd itu ya udah pada tahu ini 90% lah ya, 100% lah udah bener ya. Jawabannya kemana Kak? Ya kalian lihat orang absurd itu kayak gimana sih? Ya kayak begitulah. Pokoknya ya, ya nggak jelas atau apa lah ya. Ini masuk ke mana Kak? Masuk ke nomor 1, betul ya. Nah itu dia ya, ada sih yang namanya illogical. Tapi kita lihat dulu sesuatu kali pembahasan ya. Saya nggak mau melewatkan satu kata pun di sini hari ini. Teman-teman, apa sih bahasa yang enak dari ridiculous? Silakan. Kalau illogical kan logical. Ntar saya akan tanyain juga ya bedanya logic sama logical. Tapi saya mau ke ridiculous dulu. Absurd ini pasangannya illogical, ridiculous dan teman-temannya. What is bahasa yang enaknya dari ridiculous? Silakan teman-teman. Bahasa Indonesia yang enaknya dari ridiculous ini apa? Silakan. Oke, bahasa kita sehari-harinya dari ridiculous, silakan teman-teman. Tidak masuk Illogical ya, tak masuk akal. Iya. Apa gimana? Masuk akal, ya tidak masuk akal. Masuk akal dia illogical ya. Kalau ridiculous ini apa nih? Ya orang absurd isinya ada ridiculous juga sih. Gitu ya. Bisa nggak masuk akal, dia bisa ridiculous gitu, orang yang memiliki sifat absurd gitu. Kalau emang ada bahasa Indonesia yang enaknya nih, menurut kalian deh, ridiculous ini bahasa Indonesia yang enaknya apa? Silakan. Konyol, Kak. Konyol, Gabriela ya. Bisa. Jadi konyol kayak apa sih? Dia ngelakuin sesuatu kayak lucu tapi lucu-lucu konyol gitu. Bisa. Masuk ke situ ya bahasa sehari ya kita lah ya anak muda sering pakai itu. Silly, teman-teman. Silly. Tapi sebenarnya temenan lah ya sama si ridiculous ya. Cuman kalau ada arti lain selain konyol apa yang bisa kita pakai buat silly? Silakan teman-teman. Silly konyol juga bisa. Tapi selain konyol apa lagi? Ceroboh, Kak. Ceroboh bisa aja sih ya. Jadi ceroboh bisa aja sih silly gitu. Terus dia temannya dari ya stupid sih bisa juga ya. Si silly itu ya. Jadi ceroboh ya masuk juga bisa gitu. Terus dia stupid juga bisa kayak gitu. Konyol lah ya masuk juga sebenarnya temannya. Implausible. Nah, sekarang implausible nih. Implausible ini mungkin kalau dari saya, implausible itu temenan banget sama illogical gitu ya. Jadi dia kalau illogical depannya ill, kalau implausible depannya im, yang artinya sama-sama tidak kan kalau bahasa Inggris. Ada satu lagi in gitu kan. Jadi sama-sama artinya tidak masuk akal nih si implausible gitu ya. Foolish ya udah temenan sama silly dia. Perbuatan-perbuatan yang nggak masuk akal, perbuatan bodoh itu kayak gitu ya. Nah, teman-teman, masuk ke logical lagi. Illogical itu asal katanya logic. What is the difference between logic and logical? Silakan teman-teman. Perbedaan si logic sama logical. Yang mana yang logis, yang mana yang logika? Silakan. Maaf, Kak, apa pertanyaannya? Nah, perbedaan illogical kan asal katanya logic ya, teman-teman. Nah, sekarang kita bedain. Ada orang yang ngomong logic, ada yang orang yang ngomong logical. What is the difference between logic and logical? Silakan. Illogical itu lebih kepada satu yang nggak masuk akal atau yang nggak pakai logika. Logic, kalau tulisannya logic doang, nah ini seperti ini ya. Kata dasarnya logic nih, teman-teman. Tadi ya, ada balian ya. Kalau logic doang ini apa nih? Apa bedanya logic sama logical? Silakan. Kalau logic itu logika, kalau logical itu logis. Pertanyaan kakak selanjutnya. Udah kayak sidang skripsi. Ya. Berarti yang mana yang kata benda, yang mana yang kata sifat? Silakan teman-teman ya. Yang mana yang kata benda, yang mana yang kata sifat? Logic itu kata apa? Logical itu kata apa? Silakan. Logical itu kata sifat, logic itu kata benda.
Ya, jadi logic itu bahasa Indonesianya adalah logika ya. Kalau logical itu adalah logic itu sekali lagi logika, dia adalah kata benda. Logical itu kata sifat, artinya logis. Nah, terus ada illogical, tadi kata Balian ya, dia adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal. Masuknya kata sifat juga. Belakangnya ada AL-nya, teman-teman. Nah, jadi kayak gitu. Logic is tadi dia adalah logika, kata benda, logika itu kata benda. Logical itu logis ya, logis itu kata sifat. Kalau illogical tidak logis. Nah, itu juga kata sifat, teman-teman. Oke, betul ya. Itu adalah teman-temannya dari si absurd semua. Nah, Akiseceri ini yang mana Kak? Ini nomor 2 bener ya. Jadi Akiseceri ini sudah benar. Suggesting someone has done something wrong karena dia accusatory itu suatu hal yang berhubungan dengan penyalahan gitu, nyalah-nyalahin gitu. Itu namanya accusatory. Accuse menyalahkan, accusatory itu suatu hal yang berhubungan sama penyalahan ya atau nyalah-nyalahin seperti itu. Jadi dengan kata lain, suggesting someone has done something wrong. Dan teman-teman, ada tulisan suggesting di sini. Suggesting di sini nih kalau di teks-teks UTBK lah ya, scientific text ini kan sering banget keluar Kak. The research suggests that gitu. Suggest di sini artinya nggak nyaranin juga sih. Jadi artinya bisa banyak. Suggesting di sini artinya nggak menyarankan, tapi kayak lebih menyatakan gitu. Menyatakan seseorang has done something wrong. Jadi kayak gitu ya. Jadi suggesting di sini artinya nyatakan. Nah kayak gitu. Oke lanjut. Benevolent. Teman-teman, benevolent kita ketok palunya ya. Benevolent ini adalah antoniman sama belligerent, berlawanan dia sama benevolent ya gitu. Nah, teman-teman, berarti kalau benevolent tadi lebih ke sifat baik apa buruk? Silakan. Jadi antara benevolent sama belligerent, ada yang ke sifat baik, ada yang ke sifat yang buruk. Benevolent, kita akan ketok palunya. Benevolent lebih ke arah sifat yang baik atau buruk? Silakan. Oke, tadi sudah jawab ya. Tapi nggak apa-apa, saya tanyain lagi. Benevolent, tadi lebih ke arah sifat baik atau sifat yang buruk nih? Si benevolent nih. Oke, lebih mengarah ke sifat yang Oke, kalau masih ingat tadi jawaban kita adalah nah, oke, benevolent ini lawannya dari si belligerent. Benevolent ini nanti kita akan pilih ke arah-arah sifat yang eh, baik, baik atau buruk. Silakan teman-teman. Depannya B, belakangnya K. Ya, bisa baik, bisa buruk Kak, kalau kayak gitu. Ya udah, kita pilih yang enak aja dulu ya, yang baik-baiknya aja dulu ya. Ini buat benevolent. Berarti tadi ada yang jawab si simpatetik, tolerant, generous, caring, and well-meaning itu jawaban buat dia. Nah, ya, gitu. Oke teman-teman, ini adalah artian dari si ada arti dari si benevolent ya, simpatetik, tolerant, generous. Jadi kumpulan sifat-sifat baik. Pertanyaan saya adalah kan ada toleran nih. Kalian bisa bedain nggak? Apa bedanya tulisan toleran sama tolerance? Dah silakan teman-teman. Yang jelas kalau tulisannya toleran pakai T belakangan nih kayak gini, ini adalah kata sifat teman-teman. Tapi pertanyaan saya adalah apa bedanya toleran sama tolerance? Tulisannya tolerance gitu. Toleran, silakan. Nah, kalau tulisannya tolerance, nah itu jadi apa? Silakan teman-teman. Ini toleran ya. Ini kata sifat ya. Ini semua kata sifat di sini. Kalau ya silakan. Tolerance jadinya kata benda. Itu bahasa Indonesianya dari toleransi. Seperti itu Naura ya. Iya, Kak. Nah, si toleransi ini adalah sebuah kata benda di dalam bahasa Indonesia gitu. Kita bisa, jadi gini, Kak, kata benda itu kayak gimana sih bisa kita milikin gitu. Tapi si kata benda ini, kalau di bahasa Inggris itu, ada yang bisa kita lihat, ada yang nggak kita lihat gitu. Ada benda yang abstrak, ada benda yang konkret. Jangan sampai lupa itu. Kalau ketika kita di kamar, ada meja, bangku, lemari, kasur, itu adalah kata benda konkret gitu. Manusia itu benda juga, benda konkret. Tapi ada juga benda yang abstrak gitu. Benda abstrak itu apa, Kak? Benda yang nggak bisa kita lihat, hanya bisa kita rasakan. Contohnya apa? Kemarahan, kebahagiaan. Jadi gini, bahagia itu kata sifat, kebahagiaan itu kata benda. Nah gitu. Nah kebahagiaan ini dia kata benda, cuman dia abstrak, jadi nggak bisa kita lihat. Cuman kita bisa rasakan. Yang selanjutnya ada toleransi. Kak, orang itu nggak mempunyai rasa toleransi. Tuh, rasa toleransi itu kata benda teman-teman yang bisa kita milikin gitu ya.
Nah, jadi sekali lagi benda itu toleransi itu benda apa, Kak? Benda abstrak. Dia nggak bisa kita lihat, cuman kita bisa rasain doang. Gitu. Orang punya toleransi apa enggak kan kayak gitu. Nah, betul. Jadi toleran itu kata sifatnya orang yang bertoleransi lah ya, masa menghargai gitu. Kalau tolerance itu toleransinya. Nah, itu dia. Kalian bisa catat ya. Generous, dermawan, ya berbagi lah. Caring pasti udah pada tahu. Peduli, well meaning, dia melakukan sesuatu teman dia tujuan yang baik. This is for well meaning gitu, bermaksud baik. Betul. Jadi benevolent masuk ke sini. Yang selanjutnya, ada apa lagi Kak? Ada conciliatory. Conciliatory ini tadi kalau nggak salah ada yang sudah menjawab ya. Intended to placate or pacify. Jadi conciliatory ini bertujuan untuk mendamaikan sebenarnya teman-teman. Ya, dan ini sesuai sebenarnya sama jawaban kalian gitu yang sudah dijawab di sini ada intended. Jadi dibermaksud untuk pendamaian, mendamaikan gitu, pacify, pendamaian, appeasing, betul. Jadi conciliatory itu adalah sesuatu hal yang berhubungan sama perdamaian, mendamaikan. Asal katanya conciliate. Conciliate itu kata benda. Kalau belakangnya ada at-nya, itu adalah salah satu penulisan dari kata benda ya. Beberapa kata bahasa Inggris ada at-nya, itu adalah ciri-ciri dari kata benda. Contohnya ada conciliate gitu. Nah, itu dia ya, conciliate mendamaikan. Conciliatory itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan pendamaian. Temannya ini kemana Kak? Intended to placate, pacify, damai. Betul sekali. Lanjut. Ada cynical. Nah, cynical ini tadi kemana ya? Cynical ini tadi sudah menjawab ya. Dia kemana Kak? Ya namanya juga sinis. Ini bahasa Indonesianya dari sinis nih teman-teman ya. Ini dia si cynical ini. Dia masuk ke kemana Kak? Scornful of motive, virtues of others, mocking, sneering. Nah, betul ya. Jadi dia ngeceng-ngecengin sinis, nggak suka lah ya. Mocking, abis itu timbullah mocking, timbullah sneering. Jadi kayak gitu. Bener. Pasangan cynical ini scornful of motive, virtues of others, mocking and sneering. Oke, kalau saya akan coba sampai di sneering dulu. Ini teman-teman ya, saya coba tulis dari sini. Ini ada beberapa kata yang mirip-mirip kayak penulisan sneering nih teman-teman. Yang pertama ada apa? Nih tulisannya sneezing. Nah ini apa nih? Yang kedua ada snoozing gitu. Ini saya tulis aja nggak apa-apa. Yang selanjutnya ada steering gitu. Nah teman-teman, ini artinya apa sih? Jadi gini kan jangan sampai ketukar kan ya. Sneering tadi kan udah tuh. Tapi kalau sneezing, ada sneering, sneezing, snoozing, sama steering. Ini artinya apa aja deh? Silakan teman-teman, boleh dicari ya. Biar kita nggak ini lagi ya, nggak keliru, nggak sering tertukar ya. Kan terkadang suka ada yang tertukar. Teman-teman, what sneering, sneezing, snoozing, and steering? Silakan. You can explain it into bahasa in bahasa or in English, is up to you. Steering is a condition that bla 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 in English. Jadi Kak, steering itu kondisinya kayak gini. Nah, itu bahasa Indonesia. Silakan teman-teman. Steering itu kemudi, Kak. Oh, steering ubah ya. Steering itu kemudi. Emang sih konsep steering itu kan setir mobil. Setir mobil itu kan asal katanya si setir bahasa Inggris ini gitu. Nah, jadi gini ya, sudah benar juga kata Ubay, cuman saya tambahin. Steering itu apa, Kak? Kemudi kan gitu. Mengemudi. Maksudnya ngemudi itu apa sih? Kita bisa ngendaliin mobilnya. Jadi steering itu arti pertamanya adalah mengendalikan, teman-teman. Ya, kalau udah di mobil jadi mengemudikan gitu. Ya, tapi arti pertamanya dia adalah mengendalikan. Makanya sering ada istilah kayak misalnya Kak, suaminya disetir gitu sama istrinya gitu. Ya, dikendalikan maksudnya. Nah, gitu ya. Ya bisa ya. Jadi steering itu ntar ada power steering lah kalau di istilah mobil. Jadi kayak gitu. Ya, intinya dia mengendalikan, mengendalikan. Nah, sneezing snoozing nih. Silakan teman-teman. Yang mana yang pernah dilihat di alarm? Silakan. Kak, sneezing tidur Ya. bersin, Kak. Snoozing. Oh, gimana? Tadi ada Saifa, silakan. Sneezing bersin, Kak. Sneezing dia sebesi bersinnya. Kalau si satu lagi, snoozing? Snoozing menunda. Snoozing salah satu artinya dia menunda. Ada lagi, ini yang pernah dilihat di alarm yang mana nih? Sneezing apa snoozing? Tapi nggak mungkin sneezing sih ya. Snoozing udah pasti ya yang kita lihat di alarm kan ya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang pernah lihat kan gitu. Ya, iya mungkin ya salah satu artinya si snoozing tadi bisa menunda. Cuman arti pertamanya dia adalah
kayak tidur. Cuman bedanya sama sleep apa Kak? Tidurnya sebentaran aja. Ya makanya dia ada di alarm. Kita pasang alarm itu kan ya biar kita tidurnya nggak kebablasan juga gitu maksudnya. Tidur sejenak. Kalau taking nap, nah tidurnya siang-siang beda lagi. Atau dia something kayak mager-mageran, snoozing juga bisa. Jadi kalau snoozing itu kita pakai buat anak muda, snoozing banget dia mah ya itu tuh lihat aja tuh dia mager banget gitu. Bisa, karena kan bisa bermalas-malasan juga tuh si snoozing itu. Nah, jadi kayak gitu ya, teman-teman. Oke, si sneering tadi temannya mocking ya, ngeceng-ngecengin, ngina. Sneezing udah jawab juga tadi ya. Bersin, snoozing yang ada di alarm, tapi bisa kita pakai juga bermalas-malasan lah. Pokoknya dia kayak nggak mau gerak lah bisa juga tuh kayak gitu. Steering juga tadi sudah yang menjawab, dia mengendalikan tuh lebih tepatnya. Oke, betul ya. Sudah oke semua jawaban-jawaban yang di sini. Sekarang saya hapus lagi lah si dianya ya. Karena ini bukan pengertian dari si cynical, jadi kayak gitu. Yang saya cynical itu sampai si sneering ya. Oke, belligerent. Belligerent ini adalah lawannya dari benevolent. Berarti benevolent adalah tadi kumpulan dari sifat-sifat baik, penuh kebajikan ya. Si belligerent ini masuknya ke yang buruk-buruknya, yang kurang baik. Nah, kemana Kak? Tadi sudah ada yang jawab, dan ini benar jawabannya ya. Jadi dia sudah ada yang jawab. Nah, ini dia hostile ya. Hostile, aggressive, kombatan, teman-teman. Ya, udah pasti udah tahu ya. Hostile, aggressive, orang agresif, suka menyerang maksudnya. Kak, si kombatan apaan deh? Nah, teman-teman, bisa dicari lagi ya. Kombatan. What's the meaning of kombatan? Asal katanya combat. Ini ada game, namanya Mortal Kombat. Kalian kombinasiin deh. Combat artinya apa? Mortal Kombat itu apa? Itu game, teman-teman. Silakan. Kak, tadi aku nyoba nyari artinya kombatan, artinya engaged in fighting. Oh, yang mana? Silakan, Kinara. Tadi. Ya, Sorry. artinya engaged in fighting. Oh, si kombatan. Ha-ha. Ah ya, jadi in fighting alias dia berantem. Gitu nggak sih, Kinara? Iya, kayak Ya, dia berantem berantem gitu. ya. Iya, Ikut betul. berantem. Iya, berantem, berantem. Berarti, nah, si kombatan ini, kakak kasih clue ya. Kombatan itu sama kayak orang, kan gini, kalau kita orang ngebantu itu kan asis tuh ya. Nah, karena dia sering ngebantu kita, kita angkat dia jadi asisten. ANT itu nunjukin si orangnya. Ada lagi nih, Kak, saya seneng banget dunia accounting, karena saya mau jadi akuntan. Belakangnya ANT. Ini sama nih, kayak gini nih. Berarti kalau si combat tadi tempur, engage tadi sama fighting, nah berarti si kombatan apanya dong? Siapanya gitu. Si Nah, si orang yang kombatan siapanya nih? Orangnya. Nah, betul. Si kombatan ini bisa masuk ke orangnya gitu ya. Atau gini, selain pejuang atau orang yang bertempur ya, atau orang yang berantem gitu, dia itu sesuatu hal yang berhubungan sama pertempuran bisa juga kombatan kayak gitu. Kita masukin ke game sekarang. Mortal Kombat. What's the meaning of Mortal Kombat? Silakan teman-teman. Mortal Kombat. Mortal apa tuh? Mortal sama immortal. Nah, pasti sudah tahu nih. Mortal and Immortal. Tapi di game namanya Mortal Kombat nih. Apaan tuh teman-teman? Mortal dan Kombat. Mortal Kombat. Ada Immortal. Ah, kalau dari saya adalah Mortal sama Immortal itu dua-duanya kata sifat, teman-teman. Nah, gitu. Mortal Kombat. Kombat bertempur ya. Tarung dia. Bisa juga kayak gitu. Tapi mortal gitu. Berarti what is bahasa yang enaknya dari si Mortal Kombat itu? Silakan. Ada mortal, ada immortal. Ada nanti mortality sama immortality gitu. Nah, yang hidup yang mana, yang mati yang mana tuh? Jadi ada mortal sama immortal gitu. Yang mungkin dia hidup gitu ya. Yang mana, yang dia yang mati itu yang mana tuh? Silakan. Mortal itu yang mati, Kak. Mortal yang mati balian ya. Berarti kalau immortal, Masih hidup. nah mortal itu kan mati. Mortal Kombat bertarung
pertarungan fana sih seharusnya ya dia kalau misalnya kita artiin itu. Cuman secara harfiahnya pertarungan fana maksudnya apa? Bertarung nggak ada habis-habisnya sampai mati. Itu Mortal Kombat gitu. Nah, mortal mati, immortal itu nggak mati. Maksudnya apaan, Kak? Nah, jadi gini, abadi teman-teman. Kalau mortality, jadi sih kalau mortal itu mati, mortality kematian. Kalau immortal itu abadi, immortality itu adalah kata benda, teman-teman. Immortality itu adalah keabadian. Nah, gitu. Jadi kalau kita ada lihat di game penjahatnya dia minum ramuan dia pengen menuju immortality dia berarti mau menuju keabadian gitu nggak mati-mati. Nah gitu betul jadi seperti itu ya ini analisanya seperti itu betul ya. Tadi si belligerent ini udah bener ketiga ini nih jawabannya. Concern yang mana kak? Wah lebih gampang lagi ini udah bener juga. Concern itu temennya si worried, anxious, sama apprehensive. Teman-teman, boleh dong diartiin apprehensive ini apa? Kalau si worried, anxious kayaknya udah pada tahu ya. Worried khawatir, anxious itu cemas. Kalau anxiety itu adalah kecemasan ya. Itu kata bendanya anxiety. Apprehensive ini kata sifat teman-teman. Clue-nya depannya G, belakangnya H. Itu bahasa Indonesianya. Silakan. Apprehensive itu dia bahasa Indonesianya, clue-nya depannya G, belakangnya H. Gelisah, Kak. Gelisah, betul ya. Benar sekali ya. Mudah-mudahan ini nggak pada gelisah juga. Kita lanjutkan lagi. Itu udah benar sekali. Condescending. Jadi gini teman-teman ya, ini saya coba tandain si condescending ini saya ada note sedikit. Condescending ini asal katanya kan gini. Ada descent. Nah ini dia nih. Kalau ada descent, ada si lawannya, ada ascend gitu. Lalu kalau udah ada descent, ada descending, nanti ada descendant teman-teman. Boleh kita artiin dulu dah, ini arti katanya apa aja. Tapi tadi kayaknya jawabannya udah betul ya. Si yang jawab condescending ini kayaknya udah betul tadi. Teman-teman, condescending ini asal katanya descend, lawan katanya ascend. Tapi kalau udah ada descend, pasti ada descendant. Nah teman-teman, boleh diartiin deh ya. 3 kata ini dulu ya. Descend, ascend, sama descendant. Silakan teman-teman. Yang mana yang naik, yang mana yang turun. Silakan. Oke, ada ini saya tandain lagi. Descend, ascend, descendant, descend, ascend. Yang mana yang mana yang naik, yang mana yang turun? Silakan. Oke, sudah dapat. Kalau untuk Descendant ini kayak film Korea ya. Itu apa sih judulnya? Descendant of the Sun. Kalau nggak salah itu dah. Tapi nggak ada matahari ya di filmnya. Kayak ada sih kalau siang-siang. Cuman pemerannya nggak ada yang jadi pemeran matahari gitu. Descendant of the Sun. Silakan teman-teman. Descend, ascend. Nah, terakhirannya jadi Descendant gitu. Naik yang mana, turun yang mana? Oke, udah dapat? Mungkin boleh ya. Saya tambahin lagi satu lagi dah nih. Biar adil gitu. Kalau descend ada descendannya, kalau ada ascend ada ascendannya juga dong. Silakan. Dapat? Kita ketuk palu ya. Descend ascend. Naik yang mana, turun yang mana nih? Descend yang turun, Kak. Nah, ini si Asia ya. Si ascend berarti yang naiknya gitu. Berarti kalau descendant ini siapa? Nih, descendant ini mirip kayak tadi si kombatan tadi ya. Ini nunjukin si mungkin pelakunya di sini. Nah, yang enak berarti arti kata descendant ini apa? Silakan teman-teman. Descendant itu keturunan. Nah, jadi gini bener ya. Kalau misalnya kan gini tadi ya, desain kan turun katanya menurun turun. Descendant ini orangnya ke orang yang turun, bukan orang yang turun. Ya. Combat tadi pertempur kan. Kombatan si pejuang orang yang fightingnya tadi bertempur ya. Descendant berarti orang yang turun. Enggak, keturunan. Oke ya, ini masuk ke sini betul ya. Kalau ascendant ini apa? Masa orang yang naik sih? Kayaknya bukan deh.
Nah, ascendant ini apa? Silakan. Kalau Kenaikan, Kak. descendant keturunan, silakan. Ascendant ini Kenaikan, Kak. kenaikan. Bisa sih, cuman nanti kita bisa pakai kata yang lain nih untuk kenaikan gitu ya. Selain ascendant gitu. Yang saya minta adalah arti utamanya ya dari ascendant tadi. Kalau descendant tadi kan bukan orang yang turun tapi keturunan ya maksudnya. Gitu ya. Jadi descendant itu artinya keturunan ya, bukan orang yang turun tapi keturunan. Ya keturunan dia nurun gitu dari leluhurnya ke dia maksudnya. Ascendant ini apakah orang yang naik? Kayaknya bukan juga deh ya. Kira-kira apa nih arti yang enak dari ascendant gitu? Dia ini nunjukin apa gitu, si ascendant ini. Intinya mungkin kalau ada orang yang ada sifat ascendant ini lawan katanya dari inferior nih. Dia superior nih kalau orang yang ascendant gitu. Atau arti awalnya dari ascendant ini apa? Silakan teman-teman. Boleh deh di-analyze. Oke, yang pertama dia artinya adalah bisa suatu kayak kekuasaan ya. Karena dia orang yang maksud naik terus berkuasa, kekuasaan jadilah kekuasaan. Orang yang berkuasanya juga bisa. Cuman kita pakai seringnya ini sebagai kekuasaan. Nah, ascendant ini nanti dia lebih menonjolkan sisi si superior gitu. Nah, kalau descendant, bukan descendant sih ya, kalau condescending, descend, ini akan lebih menonjol ke sisi inferior gitu. Karena si condescending ini apa, Kak? Kalau tadi descend itu turun, menurun. Kalau condescending ini artinya melihat seseorang turun. Maksudnya turun itu apa? Lihat dari sisi kelemahannya, alias dia merendahkan gitu ya. Itu arti kata dari si condescending. Karena artinya salah satunya merendahkan, makanya dia masuk ke kemana, Kak? Stooping to a level someone inferior or patronizing, merendahkan juga. Inferior itu apa, Kak? Lawannya superior. Kalau superior itu lebih ke arah apa sih? Kekuatan dari seseorang. Kalau inferior itu ngelihat ke sisi-sisi kelemahannya dari seseorang gitu ya. Makanya kalau ada orang itu sering banget ngomong ke kita, kamu jangan terlalu superior deh ke adik kelas. Maksudnya terlalu berkuasa, power lah, ngodain powernya. Atau kayak gini juga, kita sebagai adik kelas, kamu jangan terlalu inferior deh sama kakak kelas, nanti dia semena-mena. Inferior itu apa? Kita merasa lemah gitu, ngelihat sisi kita ini dari kelemahan kita lemah terhadap si kakak kelas gitu. Nah, itu dia maksudnya. Si condescending ini, dia akan stooping dari seseorang atau sesuatu, tapi levelnya ke level inferior dari seseorang atau sesuatu tersebut. Nah, itu dia. Itu bisa sering juga keluar di soal-soal attitude, teman-teman. Nah, pertanyaan kakak adalah, ini bukan, ini O-nya emang nggak satu, O-nya dua. Ini bukan stop, tapi stooping. Teman-teman, what is bahasa yang enak, bahasa Indonesia yang enak dari stooping? Silakan. Ini stooping ini bahasa enaknya apa nih? Silakan. Bahasa Indonesia yang enaknya. Oke. Ini kalau misalnya mungkin saya ada di kelas, depan kelas nih saya peragain ya. Jadi ada orang yang stooping nih, dia kayak gini badannya. Kalau ada penggaris ataupun spidol nih, kalau kita diriin nih, kalau dia kayak begini nih, itu dia stooping tuh si penggarisnya ataupun si spidolnya gitu. Intinya nggak lurus. Intinya dia mirip-mirip dengan arti kata miring sih sebenarnya ya. Bungkuk, Itu Kak. cuman bukan miring. Apa? Silakan. Ubay? Bungkuk. Satu artinya membungkuk. Bisa ya, bisa. Itu bisa. Cuman kalau di konteks kata ini nih, stooping to the level of someone's inferiors gitu. Ini stooping emang salah satu artinya membungkuk, cuman kalau kita artiin membungkuk di sini kurang enak. Nah, kira-kira stooping arti kata lainnya selain membungkuk itu apa? Silakan teman-teman. Membungkuk bisa. Menunduk. Nah, apa? Silakan. Menunduk. Menunduk bisa juga. Tapi kalau menunduk ke level dari kelemahan seseorang enak nggak sih kita artiin di sini? Silakan deh. Kayaknya membungkuk sama apa sih tadi? Menunduk hampir sama lah ya. Itu bisa, cuman kurang enak nih kalau kita artiin di sini deh. Coba deh arti yang enaknya apa ini dari Merendah, stooping? Kak, merendah. Merendah ke level Faris ya, merendah ke level dari kelemahan seseorang ya, gitu ya.
Ya Kak. Nah, itu udah lebih deket. Ini yang paling deket apa? Ada lagi yang paling deket. Silakan nih. Arti stooping di sini nih yang paling deket nih. Tadi kalau udah kayak merendahkan udah hampir deket lah ya. Tapi ada yang deket banget nih. Artinya apa? Silakan teman-teman. Tapi mereka semua yang kalian sebutin itu bener ya, cocok-cocok aja buat ngartiin si siapa stooping gitu. Kakak kasih clue nih. Depannya C, belakangnya G. Dia mirip-mirip artinya sama kayak miring. Silahkan. Cuman kan kalau miring kata sifat. Ini kata benda nih si stooping ini. Kata benda, kata kerja, sorry. Ceming Kak, ceming. Apa, Faris? Ceming. 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 Ceming apa tuh? Condong bukan, Kak? Apa? Ya, aslinya silakan. Condong. Condong bukan? Nah, ini nih mencondongkan, condong. Condong itu apa, Kak? Ngarah ya, ngarah ke arah sesuatu kan gitu. Nah, gitu. Condong itu nggak lurus, miring. Miring kan kalau miring condong berarti kita kan menghadap ngarah tuh ya kepala seseorang atau si spidol itu penggarisnya itu ke arah sesuatu kan gitu. Kalau lurus kan enggak gitu. Nah, gitu. Jadi dia condong, condong itu dia cenderung condong. Jadi gini, kita dihadapkan dua pilihan. Kita jadi juri. Ada si A sama si B. Si juri A bilang gini, oh kalau aku sih condong ke peserta yang A ya. Nah, dia kan mengarahkan, dia kan ngelihat, mencondongkan dirinya, memposisikan dirinya ke arah peserta si A gitu. Ini sama pengertiannya kayak si stooping di sini ya. Yang kalian sebutkan tadi udah benar, cuman nanti kalau di UTBK kan nih, saya mungkin ini lagi kita bahas lagi. Nanti kan ada aja tuh ya soal UTBK yang nyari sinonim. Kak, cara nyarinya gimana? Tergantung konteks dari yang ada di teks tersebut gitu. Ini tadi stooping, membungkuk, B condong. Dua-duanya bisa. Nah, gitu. Kita pilih yang mana nih, Kak? Kita pilih yang mencondongkan tadi ya, condong ke arah level yang rendah atau kelemahan dari seseorang gitu ya. Betul. Itu namanya si stooping. Nah, lanjut nih. Tadi ada condescending, disapprove. Berarti disapprove tadi jawabannya yang mana nih? Ya, tinggal dua. Berarti tadi ada disapprove itu tidak menerima, menolak, displease, critical, condemnatory. Betul ya? Jadi itu dia jawabannya ya. Si tiga serangkai ini. Displease, critical, condemnatory. Oke, untuk condemnatory terus kita akan bahas. Cuman saya pengen ke si critical dulu nih teman-teman ya. Ini saya coba bold. Di sini saya kasih tanda di sini. Nah ini dia. Saya coba ini aja deh. Saya coba kasih tanda aja biar enak. Biar lebih cepat. Nah, jadi gini teman-teman. Ini ada yang bisa ngertiin ini nggak? Ini kritik. Kalau tadi kan ada condescending, descend, ascend, descendant, ascendant. Nih, critical nih turunannya banyak nih ya. Jangan sampai salah. Yang pertama, the first is critical. Yang kedua, nih tulisannya kayak gini teman-teman. Nih, ini apa nih artinya? Yang ke selanjutnya kayak gini teman-teman. Nah, ini nih. Atau kayak gini nih tulisannya nih ya. Ada dua versi soalnya. Nah, ini nih mereka berdua apa? Ya, begitu. Terus ada itu kan berubah lagi padahal dia kan bisa kayak begini. Nah, itu dia ya. Ini saya ininya wordnya American nih. Ya, makanya dia nggak mau nerima. Nah, terusnya ada lagi nih ya. Tulisannya kayak gini. Nah, ini dia ya. Ada lagi. Nah, ini dia ya. Terus ada lagi kayak gini nih ya. Kalau yang pernah ngeliat mungkin tulisannya kayak gini. Nah, ini dia nih, tulisannya kayak begini nih ya. Oke, kita artiin dulu deh, teman-teman ya. Ini artinya apa aja deh. Yang pertama ada si kritik doang. Kita asal katanya dari si critical ya. Critical nih. Nah, ini dia nih critical nih. Ini critical nih ya, tuh. Nah, terus juga ada nih turunannya nih. Nah, pas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Teman-teman, what are critical, critic, criticize, criticism, and critic. Silakan. Oh, satu lagi deh. Ini dia nih, jangan sampai ketinggalan. Nah, ini nih. Ini kalau orang apa sih orang-orang ngomongan anak-anak Jaksel nih. Critical, critically. Nah, silakan ya teman literally itu. Nah, teman-teman, silakan ya. What are critical, critic, criticize, criticism, critic, and critically? Silakan. Ya.
ini apa ya, ini artinya apa aja dan jenis katanya apa. Tapi ntar saya tulis jenis katanya untuk membantu kalian. Silakan teman-teman. Oke, ada critical, saya ulangin. Ada kritik, ada criticize, ada criticism, ada kritik, ada critically. Nah ini apaan nih? Beda-beda. Silakan. Pasti sering pada ngeliat lah ya. Gitu. Pasti sering pada ngeliat nih kalau menurut saya. Ya. Cuman beda-bedanya apa ini mereka bersatu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam, betul. Dimulai dari critical. Silakan teman-teman. Ini yang mana yang kritiknya yang mana nih? Kritiknya yang mana nih? Kritik yang mana? Kritis yang mana? Yang mengkritik yang mana? Nah, silakan deh kalian cari. Critical itu krisis ya Kak? Apa? Iya, gitu. Oh, gimana? Critical itu apa? Oh. Krisis ya. Nah, kritikan ya. Yang mana nih? Yang pilihan satu si Faris ya. 2, 3, 4 atau 5 nih? Ini 1. Ini 2 nih. Ini 3. Itu ya. Ini yang keempat. Ini yang kelima nih yang terakhir nih critically. Yang mana nih? Yang kritik Kak. Ubah ya. Yang kritik. Oh, yang ini ya. Yang pilihan kedua ya, ubah ya. Yang maksud Kakak yang ditanya yang mana dulu? Iya, arti semuanya boleh ya. Jadi kalian boleh ngartiin semuanya terserah ya. Maksud saya adalah what are dari arti dari si critical ini apa, kritik ini apa, criticize ini apa, criticism ini apa, kritik itu apa, critically itu apa. Nah, bebas. Kalian ngertiin yang mana aja terserah. Kalau kritik itu ya pengkritik ya Kak, kayak orang yang lagi ngeritik ya. Oh, yang mana tuh? Yang ini ya, ubah ya. Kritik ini ya. Betul? Iya. Nah, tadi apa tuh dia? Kayak orang lagi mengkritik gitu. Oh, orangnya. Ya. Betul ya? Iya Kak. Ya. I mean kalau orang yang mengkritik, pengkritik, kritikus, gitu nggak sih, Ubay? Ya, seperti itu. Nah, maksudnya itu kan kalau orang yang berkecimpung di dunia politik namanya politikus kan. Kalau orang yang suka kritik kan bahasa kita juga sehari-harinya kan ada bukan hanya pengkritik, kritikus juga bisa kan gitu. Oke, kita tandain. Siapa tahu emang bener isinya ya kayak gitu. Lanjut teman-teman, ada 6 nih. Tadi si kritik so far sudah dibantu dianalisa tadi ya. Ada Ubay. Ada lagi? Silakan. Critical, criticize, criticism, kritik sama critically. Kalau criticize itu mengkritis. Oh, mengkritik atau mengkritis nih Naura nih, sorry. Mengkritik. Oh, mengkritik ya. Oke, betul. Terus criticism sama kritik itu sebenarnya artinya sama-sama kritis. Cuman kalau criticism itu lebih ke negatif, kalau kritik lebih ke positif. Wah. Kalau salah ya. Ya. Tapi boleh juga insight-nya nih ya. Ini keren juga loh. Terus, jadi dua-duanya si criticism sama kritik itu kata tandain ya ini ya. Itu artinya bisa kritik gitu ya, si Naura ya. Kritiknya gitu kan gitu. Tapi ada yang mengarah ke lebih negatif, satu lagi ada yang lebih ke positif. Seperti itu Naura ya. Iya. Oke, boleh. Ada lagi? Mau nambahin silakan. Terus kalau critically secara kritis. Dia sih secara kritisnya gitu. Berarti kalau critical apaan nih? Yang ada di soal. Tadi bahasa Indonesianya. Nih dia nih. Dia apa nih bahasa Indonesianya? Critical ya teman-teman ya. Sudah lebih gampang nih seharusnya. Critical itu apa bahasa Indonesianya? Silakan. Ini Lebih saya akan berkritis Kak. Si Ubay ya. Jadi si critical ini dia loh kok ada 2. Dia artinya adalah si kritisnya. Betul ya. Ini critical. Oke teman-teman, kita tandain. Si critical ini dia adalah nah ini dia ya.
Nah, dia kata sifat nih teman-teman ya, artinya kritis. Dia kata sifat, ada AL-nya di belakang. Nah, gitu. Jadi beberapa kata in English nih kalau ada AL-nya di belakang nih ya, penambahan AL di belakang, dia jadi kata sifat, nggak lagi jadi kata benda gitu. Artinya apa Kak? Bahasa Indonesia kritis. Tuh. Kak, kritis itu artinya apaan sih? Nah, di bahasa Indonesia at least ada 3 artinya. Ntar kalian catat aja nih ya. Nah, jadi gini ya, pay more attention. Jadi kritis itu artinya ada 3 nih teman-teman. Yang mana Kak yang kita pakai kalau di what is Aldous attitude? A. Critical. B. Netral. Nah, critical artinya yang mana? Yang pertama, critical itu artinya penting, teman-teman. Ya. Jadi ada orang, dia melakukan penyelamatan kritis terhadap seekor kucing. Penyelamatan penting namanya tuh ya. Yang kedua, kritis. Kak, aku punya teman, dia itu ketua OSIS. Dia orangnya kritis banget terhadap kebijakan pemerintah. Artinya orang yang berpikir kritis, mengkritisi ya kebijakan-kebijakan sekolah. Kak, mengkritisi itu mengkritik apa? Dia mengkritisi disertai ada solusinya, ada sesuatu yang ditawarkan. Kalau orang, jadi gini, orang kritis itu dia mengkritik atau mengkritisi cuman ada sesuatu yang ditawarkan juga gitu nggak. Nah kalau orang kritik doang, mengkritisi sesuatu doang, tanpa adanya sesuatu yang ditawarkan, namanya asbun, asal bunyi. Nah gitu. Jadi mahasiswa tuh critical maksudnya itu ya ada problem solving yang ditawarkan di balik kritisnya dia. Nah itu dia. Yang ketiga, kritis itu artinya parah, genting, Kak. Maaf, paman saya dirawat di rumah sakit, keadaannya kritis. Masa paman saya berpikir kritis? Nggak mungkin. Kritis di situ artinya adalah parah, genting. Nah, gitu ya. Jadi pertama penting, kedua orang yang berpikir kritis, yang ketiga artinya parah. Nah, tadi gitu ya, satu hal yang parah, darurat, genting gitu. Nah, itu dia. Nah, biasanya yang dipakai buat Aldous attitude adalah yang kedua. Ya, jadi yang kedua itu maksudnya apaan, Kak? Berpikir kritis gitu ya. Jadi kritis yang dimaksud kalau di attitude itu adalah orang yang berpikir kritis gitu, mengkritisi ya, mengkritisi wacana atau mengkritisi penelitian atau sesuatu yang ada di teks tersebut gitu ya. Itu yang kita pakai ya, yang kalau ada di attitude seperti itu. Oke, tadi ada jawaban yang kritik. Kritik itu apakah? Betul. Kritik itu bukannya kritik artinya ya. Kritik itu artinya adalah orang. Orangnya nih ya. Jadi kalau si kritik ini, dia adalah kata benda ya. Ingat, kata benda itu bukan hanya bangku meja. Orang juga bisa. Ada benda mati, benda hidup. Nah, si kritik ini adalah dia kritikus lah ya. Kak, kritikus itu apa? Kritikus itu orang yang tukang kritik. Ya, politikus sama tuh temennya ya. Nah, si kritik ini temennya siapa, Kak? Nih, temennya tulisan ini teman-teman nih. Komik teman-teman nih, for your information nih. Nih Kak, komik artinya apa Kak? Komik itu temennya manga ya, dari Jepang gitu. Bisa sih, cuman komik itu kalau bahasa Inggris tuh arti pertamanya adalah ini dia teman-teman. Komika. Komika itu apa Kak? Pelawak teman-teman. Jadi komik itu arti pertamanya komika loh. Komika itu apa Kak? Pelawak. Nah, atau ya kayak gitu ya, komika itu pelawak gitu. Yang selanjutnya, orang yang suka ngelawak memiliki sifat komikal. Kak, komikal berarti sama kayak AL nih. Ada AL-nya berarti kata sifat nih. Jadi artinya apa Kak? Komikal itu artinya pelawak itu sifatnya lucu. Nah, gitu. Jadi intinya adalah kalau kritik itu kritikus, ya orang yang tukang kritik sifatnya kritikal, sifatnya kritis. Nah, kalau ada orang komik, nah Pak ya endingnya C juga kan belakang nih. Itu komika. Komika kan pelawak, stand up comedy gitu kan. Dia itu punya sifat, sifatnya komikal. Komikal itu apa? Ya lucu. Ya gitu. Itu dia ya teman-temannya. Lalu ada criticize di sini. Ini tadi ada yang sudah menjawab juga. Ini kata kerja nih kalau teman-teman ya. Jadi kalau yang belakangnya IZE di sini, ISE di sini, criticize ini adalah mengkritiknya ya. Ini mengkritiknya nih teman-teman ya. Nih mungkin saya coba tulis di sini. Ini sekali lagi dia artinya mengkritik. Nah ini dia ya. Ini si mengkritiknya. Nah Kak, emang ada dua? Ada dua. Ya udah jawab aja nih langsung teman-teman ya. Yang mana yang British, yang mana yang American? Silakan teman-teman. Ini ada yang pakai Z, ada yang pakai S. Yang mana yang British, yang mana yang American? Silakan deh. Dua-duanya artinya sama. Bedanya British and American aja. Ini di laptop saya nggak mau dia pakai CISE dia, maunya pakai Z. Seingat saya Kak, kalau yang criticize yang pakai Z itu American.
Nah, betul, Vito. Sudah dijawab nih. Laptop saya American nih settingannya tuh. Makanya dia nggak mau tuh kayak gini. Betul. Jadi dia adalah American yang pakai Z. Si ISE-nya dia adalah British-nya. Ini mirip kayak analyze, teman-teman. Ada anali ZE, ada anali SE. Sama, yang pakai S itu British, yang pakai Z itu American. Good. Oke, untuk yang criticism sama kritik ini artinya bisa kita artikan hal yang sama ya. Jadi dua-duanya bisa artiin kritik. Nah, jadi gini Kak, aku punya kritik dan saran. I have critic and suggestion. Ya salah, orang kritik artinya kritikus. Kalau punya kritik dan saran, ini kita bisa pakai di antara dua ini. Tapi yang lebih dipakai kalau ada yang sesuatu positif yang di sini gitu. Ini bisa kritik juga. Cuman tadi sebenarnya juga ada kata-kata Naura ya. Dia bisa juga kita artikan kayak condong, stooping ke arah yang lebih negatif. Cuman si criticism ini bisa kita masukkan ke dalam suatu kepercayaan ya, kepercayaan orang yang suka kritik itu namanya criticism. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya yang terakhir, ini temennya literally, critically, basically ya. Ini apaan kan namanya? Yang ada ly-ly-nya. Nah, tapi nggak semua ya. Saya kasih tahu. Ini bukan kata benda, bukan kata sifat, bukan kata kerja, tapi adalah kata keterangan, teman-teman. Ya. Kata keterangan apa, Kak? Kata keterangan cara. Nah, ini dia. Kata keterangan tapi keterangan cara. Kata keterangan cara contohnya apa, Kak? Nah, ini nih, sekalian Kakak contohin ya. Gini, kata keterangan cara itu beberapa keterangan cara itu belakangnya ada ly-ly-nya. Nih contohnya. Ada careful, kan gitu. Dia bisa jadi apa, Kak? Jadi carefully. Nah, gini nih awalnya nih. Kak, kalau careful itu apa? Hati-hati kata sifat. Kalau carefully jadi act of manner. Artinya apa? Dengan hati-hati. Maksudnya act of manner itu apa sih, Kak? Jadi orang ngelakuin sesuatu, tapi ada caranya gitu. Contohnya kayak gini, Kak. Dia nyetir mobil. Nah, dia nyetir mobil nih, ya mobil lagi orang mobil. Jadi dia nyetir mobil ya. Si always, misalnya ada always-nya kita tambahin di sini. Si always, nah ini dia drives her car ya kayak gini. Carefully. Nah, ini dia nih. Kak, kalau nggak pakai carefully, boleh nggak sih? Boleh. Cuman nggak ada keterangannya dia nyetirnya gimana. Nah, kan kalau kayak gini ada keterangannya nih. Kak, kerjaan dia ngapain nggak? Kerjaan dia nyetir. Nyetirnya dia ada caranya nggak, Kak? Ada. Caranya dengan hati-hati. Nah, gitu teman-teman. Karena dia selalu nyetirkan mobilnya dengan hati-hati, saya nyaman sama dia. Kak, saya kalau naik mobil, kalau dia yang nyetir, saya aman deh. Emang kenapa? Karena dia kalau nyetir ada caranya. Emang caranya gimana? She always drive her car carefully. Nah, gitu. Itu namanya act of manner. Kata keterangan cara. Bagaimana cara kita ngelakuin sesuatu gitu. Dan dia itu biasanya nemenin kata apa, Kak? Kata kerja. Nah, ini dia nih, kayak gini nih. Dia nemenin si mobilnya gitu. Dia nemenin si mengendarainya. Yang selanjutnya nih, biar lebih oke lagi ya pemahamannya. Ini ada kayak beautiful gitu, kayak gini. Beautiful gitu. Nah, ntar dia jadi apaan, Kak? Beautifully. Nah, ini kalau udah denger grammar kayak gini. Nah, itu dia. Contohnya apa, Kak? Misalnya dia bukannya nyetir. Enggak nyetir dengan indah kan enggak. Misal kayak gini. Si dance. Nah, ini dia nih, kayak gini nih. Ya, tuh gitu. Jadi dia tanpa beautifully juga nggak apa-apa. Cuman kalau kata beautifully kita tambahin keterangan. Dia nari, Kak. Narinya gimana? Ini ada caranya nih. Ada mannernya nih. Beautifully. Nah, kan kayak gitu. Nah, ini adalah contoh dari si act of manner. Tapi nggak semua act of manner belakangnya ada ly-nya. Nanti kita akan bahas. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya terakhiran. Ini ada si objective. Kak, objektif apa? Nggak ada pilihan lain ya. Selain yang paling bawah ya. Emang udah paling bener nih, paling bawah nih. Nah, jadi without prejudice, without discrimination, fair based on the fact. Discrimination itu kan pembedaan, ya, membeda-bedakan. Jadi orang objektif itu dia nggak prasangka, prejudice, tanpa pembeda-bedain, fair, adil ya, dan berdasarkan fakta. Oke, untuk fair ini selain artinya adil, kita bisa artiin juga dia sebagai festival ya, atau ada PRJ Jakarta Fair, Pekan Raya lah ya. Jadi fair itu kalau kita, Kak, bahasa Indonesianya Jakarta Fair itu apa sih, Kak? Ya PRJ, Festival Jakarta, enggak, Pekan Raya. Ya intinya sama aja, ada festival-festivalnya di situ. Nah, itu dia. Oke, aman ya, teman-teman. Ini berarti kita lock jawabannya. Kalian boleh catat, boleh kalian lihat-lihat lagi. Dari illogical sampai objektif, tadi ada without prejudice ya. Oke,
Ini untuk ini ya, untuk kita recap aja. Kakak minta bantuan kalian ya. Ini untuk make sure kalian ini pay more attention di sini. Coba kita lihat absurd tadi yang mana ya. Ini kita recap. Cuman recap bareng-bareng. Teman-teman, kita recap ulang ya, biar nggak salah mungkin kalau ada yang mau nulis. Absurd tadi pengertiannya yang absurd. Ini pengertiannya yang nomor berapa tadi? 1. Nomor 1 betul. Oke, kakak pindah ke bawah. Accusatory tadi yang mana? Oke, silakan. Accusatory yang nyala-nyalahin tadi yang mana? Nomor Suggesting berapa dia? someone has done. Nomor 2 Dua, Kak. betul. Betul. Oke, good. Nah, accusatory itu nomor 2. Kakak pindah ya. Ini berdasarkan yang ada di sini aja. Benevolent, dia yang mana tadi? Nah, kakak geser-geser ke bawah ya, tapi sesuai sama yang ada di barisnya. Benevolent isinya adalah Nomor 4, Kak. betul, simpatetik sama toleran gitu ya. Asia ya. Oke, good. Lanjut. Ada lagi nih, conciliatory. Silakan teman-teman. Conciliatory tadi yang mana? Kita recap aja, jangan sampai salah ya nandainnya. Conciliatory, mendamaikan. Ya berhubungan sama perdamaian lah kayak gitu. Conciliatory. Nah, yang mana nih tadi nih? Oke. Oke, tandain conciliatory yang mana? Pokoknya ada perdamaiannya deh tadi. Oke, ada yang sudah menjawabnya tadi. Conciliatory ya. Oke, intended to placate or pacify. Nah, kalau yang masih ingat, jangan sampai salah. Lanjut, cynical. Jadi cynical ini yang mana? Nah, cynical ini tadi yang mana? Silakan. Oke, ada yang mau nandain? Silakan. Scornful. Scornful of motive or virtues of others. Betul. Belligerent. Belligerent itu tadi ya yang sifat-sifat yang apa sih kurang enak ya, hostile, aggressive sama kombatan, betul. Concern. Concern adalah ini lebih gampang lagi. Tadi adalah worried, betul ya. Anxious sama apprehensive. Good. Lanjut, si concern tadi udah. Condescending, teman-teman. Yang belum lama kita bahas nih. Condescending. Siapa? Ini temennya condescending, silakan. Oke, condescending merendahkan tadi ya, stooping to the level of one's inferiors. Oke, good. Disapproving ini yang tadi baru juga kita bahas. Ada displeased, condemnatory tadi kayak gitu ya. Nah, itu terus ada critical. Nah, itu dia. Ininya teman-temannya barisannya. Nah, itu dia disapproving ya. Jadi condescending udah, disapproving terakhir, objective without prejudice, without discrimination, fair based on the fact. Nah, itu dia. Oke, aman ya, teman-teman. Jangan sampai salah tandain. Kalian tandain, boleh tandain di sini. Ini arti kata-kata yang ada di sana. Nanti kita main ini lagi. Ini harus kita perbanyak ya. Mungkin ini yang attitude. Nanti ada lagi ya. Ini ada lagi kumpulan vocabulary, tapi bukan hanya attitude, ada yang lainnya juga. Oke, kalau aman, ini coba saya akan keluarkan. Saya akan kasih lagi, tapi masih berhubungan sama attitude ya hari ini. Ini dia. Saya stop dulu. Ini ya. Nah, ini dia. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya, teman-teman. Ini yang selanjutnya sekarang.
Oke, nah ini aman ya. Mudah-mudahan teman-teman agak-agak kurang lancar tadi ngebukanya. Nah ini dia teman-teman. Nah ini ada arti kata-kata lagi nih. Ada yang berhubungan sama yang tadi. Ada juga di sini ada kata-kata baru lagi. Ini ada banyak, cukup banyak. Nah ini yang pertama. Ini teman-teman, kita main cepat aja kayak tadi ya. Ada yang sudah bisa menjawabnya silakan. Cuman saya pengen ke sini dulu. Tadi agak lebih banyak. Nah ini dia teman-teman. Oke, ya ini udah bisa kelihatan ya. Oke, teman-teman aman ya, kelihatan ya. Ini ada ininya. Mudah-mudahan kagak nggak ini, nggak delay lagi. Nah, ini dia ya. Ini ada soal nomor 1 sampai nomor 5. Mungkin berhubungan sama attitude dari seseorang di sini. I don't know. Cuman dia mau nunjukin attitude dari seseorang. Cuman dia pakai ekspresi yang lain gitu. Pakai ungkapan gitu, ngekspresiinnya. Teman-teman, ini ada 5 situation di sini dan ada 5 pilihan di sini. Kalian cocokin dah ya. Jadi nomor 1 itu trust, Rias, Mothers itu kemana? Terus nomor 2 ada government, nomor 3 ada orang lagi, nomor 4 ada sekretaris, nomor 5 ada investasi gitu. Kalian cocokkan dah. Ini pilihannya kemana? Silakan teman-teman. Kalau udah yang tahu jawabannya, boleh kita bahas lagi seperti tadi. Satu E ya Kak. Oke, nomor 1 tadi ada si Dev ya. Yang mana Dev? Iya, itu tadi siapa? Nomor 1. Pokoknya yang digarisin ada spill the beans ya teman-teman. Ya ini mah istilah anak muda dong, pasti tahu. Itu yang mana? Tadi saya agak-agak ini nih, dengernya A atau E tuh tadi tuh. Yang E ya, Kak? E, I gitu ya, reveal the secret. Jadi trust your mothers to spill the beans. Iya, bukan numpahin kopi juga. Maksudnya buka dong rahasianya. Betul, nomor 1 udah kejawab banget I. Betul ya, yang E. Oke, lanjut. Nomor 2 sampai ke 5 kita main cepet aja. Silakan. Nomor 2A Alright. bukan, Kak. Nomor 2 bukan sih Kak. Jadi the government gitu ya. Ada Seifa tadi. Of the nation is not hard and fast with the lockdown rules during the pandemic disease. Jadi ke strict gitu ya, Seifa ya. Betul ya? Iya, Kak. Iya, Ah, Kak. ya nggak strict banget. Padahal kita udah ada pandemik gitu kan di sini kan. Ada pemberlakuannya, tapi pemerintah itu nggak hard and fast, nggak menerapkan strictnya gitu. Nah, ini dia masuk ke jawabannya. Oke, lanjut ya. Sudah oke 1 2 3 4 5. Gampang banget. On cloud 9. Silakan. Nomor 3 B, Kak. 3B, extremely happy. Naura pernah merasakan seperti on cloud 9? Pernah. Pernah, ya udah. Mudah-mudahan ntar ya after UTBK lihat pengumuman kalian semua yang ada di sini harus merasa seperti on the cloud 9. Semuanya ya, pokoknya kakak harapkan ya, saya doakan semuanya itu merasakan seperti nomor 3 ini setelah ada pengumuman UTBK. Lanjut, si nomor 4 at her fingertips, ini yang mana? Nah ini gampang ya, tilannya tinggal 2 nih soalnya, udah Yang C Oke, bukan. Kak. readily available. The secretary had the information at her fingertips. Nah, fingertips itu gimana sih? Udah kalau mas sekretaris mah nggak usah kita ragukan lagi deh. Pokoknya dia informasinya itu udah oke banget lah sama sekretaris itu bagus dia. Pokoknya informasinya. Pokoknya dia update mulu. Nah, at her fingertips-nya itu seperti readily available. Good. Nah, itu dia jawabannya. Terakhir, berarti kalian bisa jawab semua. Kalau kita ada investasi di sini, membantu dia make a killing. Ya, nggak ngebunuh si stock marketnya juga. Dia kan investasinya dia ini make a killing in the stock market, jadi dia make money quickly, jadi his investmentnya itu membuat banyak uang lah buat dia. Itu this is make a killing. Tapi make a killing ini tergantung di apa sih situationnya ya. It depends on situation gitu. Kalau di sini make a killing maksudnya ya, dapat uangnya cepet gitu. Dia bisa ngebantai tuh saham-saham di situ. Maksudnya ngebantai itu apa? Ngebuat uang, bisa bikin uang dengan cepat gitu, dapat uang dengan cepat. Teman-teman ya, ini sebagai enrichment of our vocabulary lagi untuk nomor 5. Ini saya tandain mungkin ada stok ya. What's the meaning of stock here? Silakan teman-teman. Ini istilah ekonomi, silakan.
Ya, ini ada stok, silakan teman-teman. Ini bukan stok kayak kita punya mie di rumah kita nyetok. Ini nggak kayak gitu nih teman-teman. Tapi bisa aja sih stok artinya ke situ. Cuman kalau di sini bukan itu. Silakan. Ini istilah ekonomi nih. Investasi, ada stok. Saham bukan, Kak? Saham Nah, kan nggak? betul. Salah satu arti stok itu adalah saham. Makanya kalau ada yang mungkin pernah lewat atau pernah ke BEJ, Kak, BEJ itu apaan, Kak? BEJ di Sudirman itu, Bursa Efek Jakarta dong. Bahasa Inggrisnya apa coba? Jakarta Stock Exchange. Nah, Bursa Efek Jakarta. Ngurusin apa, Kak? Ngurusin stok, ngurusin saham. Ada lagi ntar, ada stok, ada livestock. Kalau livestock itu ntar ternak artinya teman-teman ya. Persediaan hidup. Loh kok persediaan hidup, Kak? Ya ternak. Nah, tapi si ternak itu sering disingkat juga dengan stok, teman-teman. Kak, petani itu punya stok tuh di bawah rumahnya. Kan petani itu rumahnya panggung, di bawahnya banyak stok. Stok itu bisa kita pastikan adalah hewan ternaknya dia, gitu. Nah, itu dia. Ya udah pada dapat semua. Spill the bean, hard and fast, nine. Ada lagi fingertips, ada lagi make a killing, udah oke semua. Ini buat ini aja ya. Nanti kalau ada yang misalnya udah habis waktunya ini nanti kalian selesaikan mungkin di rumah. Nah, ini dia. Nah, ini nih. Nah, ini dia. Nah, ini dia nih ya. Silahkan dah. Ini agak-agak tricky sih katanya kalau ada yang ngerjain nih gitu. Ini kalian bisa kerjakan mungkin di rumah iseng-iseng ya. Nanti for the next meeting kita akan bahas lagi. Kalian coba dulu deh, kalian coba dulu, silakan ya. Tapi jangan sampai terjebak sama pilihan jawabannya. Jadi ada 10 kata-kata, kita gunakan ini buat 10 situation. Ini sangat membantu pengayaan kita ya terhadap kata-kata dalam bahasa Inggris ya yang sering digunakan di UTBK kata-katanya. Yang the first ada elaborate, terus ada go over, ada derive, ada turn up yang terakhir. Nah, ini kita pasangin ke sini nih. Ini yang mana aja pasangannya. Silakan deh. Di sisa waktu yang ada, nggak apa-apa. Ya, coba deh. Kalian lihat-lihat dulu. Kalau ada yang mau mencoba menjawabnya juga silakan. Gitu. Jadi pokoknya kalian boleh di take picture juga boleh. Atau kalian tulis-tulis iseng juga boleh ya. Ini buat pertemuan next meeting juga ya. Pertemuan selanjutnya juga kan akan bahas ini semua. Ya, cuman biar enak ya, biar semakin oke, kita lihat nih ya, ada nggak nih yang sudah bisa menjawab beberapa yang ada di sini, silakan. Aku boleh coba Kak. Kalian silakan, boleh coba. Nomor satu itu go over. Oh, jadi you need to go over ya your essay for spell check before your hand in your exam paper. Go over, is it right, Balian? Iya benar. Jadi gini, ini kan ada yang dua kata ya, ada yang satu kata dua kata. Tapi ini meaningnya go over nggak mungkin pergi ya. Kalau menurut Balian, kenapa nomor satu cocok go over? Emang what is the exact meaning of go over? Silakan Balian. Go over itu mungkin di konteks itu kayak cek dulu, Oh, mengecek, memeriksa gitu ya. meriksa dulu esainya sebelum Hmm. kumpulin. Sebelum kumpulin diperiksa dulu, makanya cocok dengan go over. Seperti itu Balian ya. Iya. Oke, kita tandai. Kayaknya udah good juga nih. Silakan. Jadi arti-arti di sini mungkin ada yang memiliki pengertian yang nggak kayak gitu. Karena ada beberapa ada yang dia istilah lah ya. Tadi kayak go over mungkin, kayak take away, kayak call off, kayak turn up di sini. Silakan. Nomor 2 kayaknya yang turn up deh, Kak. Oh, jadi ini turn up ini bukan berubah ya. Oh, konteksnya gini ya, Sinaura ya, kita lihat. The man that I was waiting for didn't. Nah, cowok yang aku lagi tunggu-tunggu itu kemarin dia tidak datang-datang gitu maksudnya ya Naura ya. Ya, tidak hadir mungkin. What's the meaning of turn up here? Um, Turn up nggak muter, bukan yang muter kan? Atau apalah turn up kan kayak gitu ya. Iya, ini turn up tapi turn up ini maksudnya apa sih? Apa gitu? Maksudnya nggak mungkin belok dong ya? Atau nggak mungkin juga dia berubah kan gitu? Jadi dia turn on, mungkin turn. lebih ke hadir kali. Oh hadir, jadi dia itu nggak hadir-hadir.
Jadi turn up ini sama dengan kayak arrive, sama dengan kayak come gitu ya, si Naura ya. Iya, I think so. Nah, karena dia cuman pakai kata yang lain nih. Kita tandain, siapa tahu bener ya. Ingat, ada go over, ternyata artinya beda ya, jauh juga ya. Tadi udah diisi, ada balian. Yang kedua, itu ada the man that I was waiting for didn't turn up. Turn up ini sama kayak dia itu kayak nggak hadir lah. Turn up ini si hadirnya kan gitu. Kita tandain lagi teman-teman. Oke, silakan. At least ada satu dua ya. Nah, ini di detik-detik akhiran, silakan ya. Ada yang ingin lagi? Tapi kayaknya nomor satu dua udah oke sih. Kayaknya, tapi I don't know ya. Ntar kita akan lihat. Oke, 3, 4 ini, 5. Kalian ngerjainnya boleh bebas ya, nggak berurutan juga nggak apa-apa. Kalau ada yang udah ketemu nomor 7, silakan kalian jawab. Kalau udah ada yang nemu nomor 10 juga nggak apa-apa kalian jawab. Oke, satu dua nomor lagi lah. Mungkin satu nomor terakhir lah ya. Silakan. Ada yang mau ngerjain soal Twitter tuh nomor 3, the research bla bla, recent social phenomenon in Twitter. Nah, itu apa tuh kira-kira? Atau ada yang mau ngomongin uang 10 juta dolar, nomor 5. Boleh juga. The cost of the project has been bla 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 at about $10 million. Silakan. Aku mau coba nomor 8, Kak. Wah ya. Oke, silakan Naura. You need to call off the conference because not enough people have registered. Oh, jadi gini, kamu perlu meng-call off, ya kurang lebih kayak gini biasanya saya, the conference, ya konferensinya. Karena nggak cukup orang yang udah daftar di konferensi ini, jadi kamu call off aja. Oke, what is the best meaning of call off? Call off ini artinya apa kira-kira? Naura, silakan. Membatalkan. Oh, jadi dia bukan nggak jadi nelpon ya, call off itu ya? Bukan. Bukan nutup telepon ya, tapi batalin, nunda, batalin bahkan ya, gitu ya, si Naura ya? Ya. Ya udah, kita tandain lagi nih. Kayaknya sih cocok sih ya. Jadi karena udah apa sih orang nggak pada ada lah, orang-orangnya dikit, ngapain kita terusin? Makanya kita batalin aja konferensinya. Kayaknya sih masuk gitu. Oke lah, good ya. At least sudah ada 3 nih. Nomor 1 go over. Nomor 2 tadi ada turn up. Nomor yang 8 tadi ada yang sudah menjawab juga call off. Kayaknya sih itu jawabannya. Cuman I don't know. Nanti kita akan cocokkan sama yang lainnya ya. Oke lah, thanks ya. Kalian boleh catat ini, kalian take picture ini, kalian coba analyze di rumah. Next meeting kita akan terlebih dahulu bahas ini ya, buat pemanasan kita di pertemuan selanjutnya. Oke teman-teman ya, time is up nih. I hope this meeting will be useful for your everyday language use. See you next meeting. Sehat-sehat selalu, lancar-lancar selalu. Bye-bye. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih, warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Makasih, Makasih Kak. banyak, Kak. Oke. Makasih juga, Kak. Oke.